Bagaimana situasi saat ini? Tadi saya melihat gambar terbaru di bagian luar sudah banyak sekali warga yang memenuhi halaman KPU begitu. Sesungguhnya bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi ataupun situasi terkini di sana? Betul, Yan Rahman. Kalau situasi di area gedung KPU ini sudah mulai ramai sejak pagi tadi. Saya pantau bahkan sebelum pukul 6 pagi ini sejumlah relawan pendukung sudah mulai berdatangan dan juga memenuhi terutama area luar gedung KPU. Tentu saja untuk mendukung masing-masing bakal calon presiden dan juga bakal calon wakil presidennya yang nanti akan mendaftarkan diri ke KPU. Nah, seperti yang kita tahu, hari ini dijadwalkan akan ada dua pasangan bakal calon presiden dan juga bakal calon wakil presiden yang akan mendaftarkan diri ke KPU. Yang pertama adalah pasangan calon Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar yang dijadwalkan akan mendaftarkan diri ke KPU pada pukul 8 pagi, artinya lebih dari 60 menit dari sekarang kita akan menyambut kedatangan dari pasangan Anies dan juga Muhaimin. Informasinya tadi sudah disampaikan oleh rekan saya terlebih dahulu bahwa rangkaian kegiatan ini sudah dilakukan oleh pasangan Anies Muhaimin sebelum nanti akhirnya tiba di gedung KPU. Nah, kemudian juga nanti akan menyusul pasangan dari Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD yang juga akan mendaftarkan diri ke KPU. Jadwalnya atau dijadwalkan nanti pendaftarannya akan dilakukan pada pukul 11 siang nanti. Nah, saya ajak kita untuk mendengarkan terlebih dahulu pernyataan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto berikut ini. Yaitu tadi laporan dari Dian Silitonga di KPU yang saat ini memperlihatkan situasi di sana memang telah ramai. Ada dua pasangan baca pres dan bacawa pres yang akan mendaftarkan di hari pertama ini, yaitu Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan ada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada pukul 11 nanti. Dian, kalau tadi Anda sudah menjelaskan bagaimana situasi terkini di depan kantor KPU memang sudah ramai oleh para pendukung kedua pasangan. Lalu bagaimana sesungguhnya mekanisme pendaftaran ini? Karena memang keduanya mendaftar di 2 jam yang berbeda. Ada runutan-runutan tersendiri, termasuk kemarin ada tes kesehatan begitu. Mekanismenya seperti apa, Dian? Bisa dijelaskan? Ya. Ada dua yang dijadwalkan mendaftar, tentu nanti memang waktunya akan disesuaikan, Yan Rahman. Karenanya yang pertama dijadwalkan pukul 8, yang kedua pukul 11. Nah, diharapkan nantinya proses pendaftaran tentu akan berjalan dengan kondusif begitu ya, jadi tidak bertabrakan. Nah, kalau kita bicara soal mekanisme, memang ada sejumlah tentu saja persyaratan yang harus dilengkapi dan juga dipenuhi oleh masing-masing bakal calon presiden dan juga bakal calon wakil presiden. Seperti yang sebelumnya sudah disampaikan oleh KPU bahwa pasangan baca pres dan juga bacawa pres ini harus dipasangkan oleh partai politik maupun juga gabungan partai politik yang merupakan peserta pemilu, dan kemudian juga peserta pemilu ini syaratnya harus memperoleh 20% kursi di DPR, kemudian juga harus memperoleh 25 suara sah nasional pada pemilihan DPR periode sebelumnya, dan kemudian juga tentu saja ada sejumlah dokumen wajib yang harus dilengkapi oleh masing-masing bakal pasangan calon. Di antaranya adalah misalnya surat keterangan catatan kepolisian, kemudian juga data laporan harta kekayaan, kemudian juga surat keterangan tidak pernah melakukan tindak pidana, dan juga kemudian surat kesehatan. Nah, terkait dengan surat kesehatan, ini nampaknya memang masing-masing bakal calon presiden dan juga bakal calon wakil presiden sudah memeriksakan diri terlebih dahulu, walaupun nanti setelah mekanisme pendaftaran, KPU juga nanti akan membuka proses pemeriksaan kesehatan di periode waktu yang berbeda. Nah, mekanisme pendaftaran bakal calon presiden dan juga bakal calon wakil presiden seperti yang kita tahu bersama, ini akan berlangsung mulai hari ini, pembukaannya tanggal 19 Oktober sampai 25 Oktober mendatang. Nah, mulai tanggal 19 Oktober hari ini sampai tanggal 24 Oktober mendatang, pendaftaran ini akan dibuka mulai pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore, sementara nanti di hari terakhir tanggal 25 Oktober ini pendaftaran akan dibuka pada pukul 8 pagi atau mulai pukul 8 pagi hingga pukul 23:59
malam waktu Indonesia Barat. Nah, hari ini, hari pertama pendaftaran, antusias relawan pendukung juga sudah cukup meriah begitu ya. Nanti makanya kita nantikan bagaimana nanti proses pendaftaran yang akan dilakukan oleh masing-masing bakal calon presiden dan juga bakal calon wakil presiden. Yan Rahman. Ya Dian, ini setelah pendaftaran fase apa lagi ataupun rangkaian apa lagi yang harus dijalani oleh pasangan baca pres dan juga bacawa pres? Apakah ada verifikasi nantinya dan diberi berapa banyak waktu hingga akhirnya bisa lolos begitu dalam proses verifikasi? Ada sejumlah rangkaian tentu saja yang sudah disusun oleh KPU. Mulai dari pendaftaran yang tadi saya sampaikan akan berlangsung mulai hari ini hingga 25 Oktober mendatang. Kemudian juga pemeriksaan kesehatan yang dilakukan mulai hari ini sampai tanggal 27 Oktober mendatang. Dan kemudian juga ada verifikasi dokumen pasangan bakal calon presiden dan juga bakal calon wakil presiden. Itu akan dilakukan hari ini hingga 28 Oktober mendatang. Kemudian juga nanti akan diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan atau proses pelengkapan dokumen. Ini dilakukan mulai tanggal 25 Oktober hingga 31 Oktober mendatang. Kemudian juga akan ada verifikasi dokumen hasil perbaikan akan dilakukan mulai tanggal 26 Oktober sampai 2 November mendatang. Kemudian juga akan ada rangkaian pengusulan penggantian jika memang ada sampai nanti akhirnya penetapan nomor urut. Yan Rahman. Baik, Dian Silitonga melaporkan dari kantor KPU Pusat di Menteng, Jakarta Pusat. Terima kasih Dian, kami akan terus menunggu bagaimana update informasi Anda di sana. Dan saudara, seusai jeda Breaking News akan kembali dengan jelang kedatangan pasangan Anies Baswedan dan juga Caimin di kantor DPP Partai Nasdem di Menteng, Jakarta Pusat. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. 1 dari 4 anak mengalami gangguan pencernaan. Saya rekomendasikan Enfagro E Plus MFJM Pro Gentle Care. Dengan formula PHP yang lebih mudah dicerna, dilengkapi DHA lebih tinggi. Yuk Mam, dukung pencernaan sehat untuk proses belajar lebih cepat. Alah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Malkis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu, agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti. Woi, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk. Gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Amposnya aja enak. Berkelas, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wings, top enaknya. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Tanah untuk petani, reforma agraria. Pendidikan gratis hingga perguruan tinggi.
Anti impor beras demi kedaulatan pangan. Gratiskan iuran BPJS Kesehatan. Perahu dan solar murah untuk rakyat. Bersama Partai Buruh, Welfare State, negara sejahtera, Indonesia bahagia. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibakterial plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu, agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti. Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV, saudara, terkait hari pertama pendaftaran baca pres dan bacawa pres ke KPU. Dan kita lihat ini merupakan gambar atau visual terbaru di kantor DPP Partai Nasdem di Menteng, Jakarta Pusat. Tadi terakhir jurnalis Kompas TV di Pondok Bahagia melaporkan bahwa keluarga dari Anies Baswedan telah tiba di DPP Nasdem. Dan nantinya akan ada seremoni parade mobil jeep terbuka untuk menyapa warga sebelum berangkat ke kantor KPU yang lokasinya memang tidak terlalu jauh begitu dari kantor DPP Nasdem. Dan akan ada pidato dan juga restu dari Surya Paloh di kantor DPP Partai Nasdem, dan sejumlah elit dan kader Partai Nasdem juga telah hadir pada pagi ini. Sebelumnya pasangan dari baca pres dan bacawa pres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar telah menyambangi DPP PKS, kemudian berangkat ke DPP PKB, dan terakhir menyambangi DPP Nasdem di Menteng, Jakarta Pusat. Kita langsung sapa, ada jurnalis Kompas TV, Dipo Nur Bahagia di sana. Dipo, apakah saat ini Anies Baswedan dan Caimin sudah tiba di kantor DPP Partai Nasdem? Sampai dengan saat ini kami masih menunggu, Ian dan juga saudara, kehadiran dari baca pres dan juga bacawa pres dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar, yang memang nampaknya sebentar lagi ini akan tiba kemungkinan besar ya di DPP Partai Nasdem, karena kalau kita lihat suasana di sini sudah begitu siap para politisi maupun pihak-pihak yang kemudian turut juga membantu persiapan di sini terus melakukan persiapan secara maksimal begitu, karena Garda Nasdem juga sudah, kalau dapat Anda lihat ini sudah bersiap begitu ya untuk kemudian nanti menyambut. Ada update sedikit, Ian, bahwa tadi diinformasikan nanti Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh akan langsung menyambut kehadiran dari Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar tepat di pintu masuk ataupun di gerbang dari DPP Partai Nasdem. Setelah itu nanti akan ada sejumlah seremoni yang dilakukan sebelum nanti masuk ke lobi, dan tentu nanti akan ada arahan-arahan yang juga akan disampaikan baik oleh Surya Paloh maupun Anies Baswedan. Informasi terbaru yang kami dapatkan, ternyata Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar sudah tiba di DPP PKB yang jaraknya juga tidak terlalu jauh dari DPP Partai Nasdem. Tentu kita akan melihat bagaimana kemudian nanti hal-hal apa saja yang kembali akan disampaikan Anies Baswedan sebelum nantinya dirinya dan juga Caimin mendaftarkan diri sebagai capres dan juga cawapres di KPU pada pagi hari ini. Ya. Dipo, pantauan Anda di sana pada pagi ini, siapa saja kader dan elit dari Partai Nasdem yang sudah berada di DPP Partai Nasdem begitu, dan nantinya siapa saja yang akan ikut mengantar baca pres dan bacawa pres dari Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ke kantor KPU Pusat, Dipo? Yang pastinya tadi sudah kami wawancarai ada Charles Melkiansyah, Ketua DPP Partai Nasdem, kemudian juga tadi yang bolak-balik mondar-mandir untuk menyiapkan sejumlah hal di sini agar siap 100%, ada Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim, dan informasinya sejak pagi hari tadi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga sudah tiba ataupun sudah berada di dalam gedung ataupun kantor dari DPP Partai Nasdem. Artinya karena Ketua Umumnya juga sudah ada di sini, artinya para elit
ataupun pejabat teras dari Partai Nasdem ini juga seharusnya sudah tiba di gedung DPP Partai Nasdem. Terkait pertanyaan Anda berikutnya, Ian dan juga saudara, betul sekali bahwa nanti akan ada iring-iringan mobil jeep begitu, mobil jeep terbuka yang akan mengantarkan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar ke gedung KPU RI. Dan tidak hanya Anies dan Caimin, tentu ketua umum dari seluruh partai pengusung Koalisi Perubahan juga akan mengikuti di belakangnya, karena kurang lebih ada beberapa mobil jeep. Tentu itu juga nanti akan kita saksikan bagaimana seremoni yang akan menarik sekali untuk kita saksikan. Ian. Baik, terima kasih Dipo Nurbahagia melaporkan langsung dari DPP Partai Nasdem di Menteng, Jakarta Pusat. Kami juga akan menunggu informasi terbaru dari Anda setelah Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar tiba di sana. Namun kita lihat bersama saudara, ini gambar terbaru bahwa Baca Pres Anies Baswedan dan Cawapres Muhaimin Iskandar baru tiba di kantor DPP PKB di kawasan Senen, Jakarta Pusat, dan tengah melakukan doa bersama dengan para kader partai. Sebelum tiba di DPP PKB, sebelumnya Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar menyambangi DPP PKS di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan untuk meminta restu dan juga meminta doa dari kader partai PKS. Dan ada juga Ketua Majelis Syuro PKS yang memanjatkan doa ketika Anies dan juga Caimin menyambangi DPP PKS, yaitu Salim Segaf Al-Zufri, di mana mendoakan kelancaran bagi keduanya untuk mendaftar ke KPU pada pagi ini. Dan saudara, jangan kemana-mana, breaking news terkait hari pertama pendaftaran dari Baca Pres dan Bacawa Pres ke KPU hari ini akan berlanjut sesaat lagi bersama rekan saya Radi Saputro. Jadi tetaplah bersama kami. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Engkong, bagus buat perokok. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Identitas. Sungguh terlalu. Tapi tenang, di Amar Bank semua main aman. Dengan Brankas dari Amar Bank, satu-satunya tabungan dengan proteksi berlapis dilengkapi teknologi AI. Amar Bank, main aman untuk jaga tabunganmu. Gabung sekarang. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Ayah pulang. Saatnya tidur. Waduh, susah tidur nih. Stres banget.
Ayah susah tidur. Ini ayah minum Fulas dulu. Susah tidur? Minum Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas, mengatasi gangguan susah tidur. Ayah kerja dulu ya, cari Fulus. Minum Fulas, tidur jadi pulas. Fulas, dari LAPI. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Breaking News Kompas TV kembali berlanjut, saudara, bersama saya Radi Saputro, dan kita masih memantau pergerakan para bakal calon presiden. Ada 2 bakal calon presiden dan calon wakil presiden yang akan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Visual yang Anda saksikan saat ini adalah visual baca pres dan bacawa pres Anies Baswedan serta Muhaimin Iskandar yang saat ini berada di kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa. Dalam rangkaian acara pendaftaran baca pres dan bacawa pres ini memang untuk pasangan Amin atau Anies Muhaimin ini sejak pagi pukul 4.30, sekitar pukul 4.30 memang sudah dimulai rangkaiannya. Mulai dari sholat subuh bersama, lalu sungkeman kepada para orang tua mereka untuk meminta restu bahwa mereka akan mendaftarkan diri menjadi calon pemimpin Indonesia. Setelah itu rangkaian acara dilanjutkan dengan sowan atau berkunjung ke kantor-kantor partai politik pengusung keduanya. Mulai dari Partai Keadilan Sejahtera, lalu Partai Kebangkitan Bangsa, nanti juga dari PKB, pasangan Amin ini akan menuju ke kantor DPP Partai Nasdem di kawasan Gondang Dia, di kawasan Gondang Dia, Jakarta Pusat. Jumlah relawan, kader partai pengusung, lalu juga simpatisan sejak dini hari tadi sudah mempersiapkan diri dan pagi-pagi tadi sudah berkumpul untuk sama-sama mengantarkan pasangan Anies Muhaimin ke kantor KPU untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon presiden dan calon wakil presiden. Dan kita akan tanya ke jurnalis Kompas TV, ada Abel Insane di DPP Partai Kebangkitan Bangsa, DPP PKB. Abel, ini berarti sudah siap-siap. Oh, iya, sepertinya Abel akan mewawancarai Muhaimin Iskandar. Kita simak berikut ini. Semangat kerja. Sudah sip, insya Allah, bismillah. Terima kasih Caimin. Pak, permisi Pak. Pak, permisi Pak. Pak, permisi Pak. Ya, tadi Abel Insani, jurnalis Kompas TV yang berada di DPP PKB sempat menyolek gitu ya, menyolek Muhaimin Iskandar, bakal calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan, dan Muhaimin menyatakan sudah siap semuanya, persyaratan sudah siap dan tinggal mendaftarkan diri ke KPU, tapi sepertinya akan mampir dulu ke DPP Partai Nasdem di Gondang Dia. Kita sapa kembali Abel Insani. Bel, tadi Anda sempat berbincang sedikit dengan Muhaimin Iskandar dan saat ini mereka akan menuju kemana nih, Bel? Tadi bisa diulang? Ya. Saya tidak dengar dengan jernih apa yang ditanyakan. Ya. Bel, tadi Anda kan sempat berbincang dengan Muhaimin Iskandar, katanya sudah siap. Apa yang dinyatakan siap ini, apakah semua syarat sudah siap dan akan kemana mereka sekarang nih? Ya, betul sekali Radi dan juga saudara, memang untuk Ya, betul sekali Radi, memang tadi saya sudah sempat bertanya dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin bahwa memang untuk saat ini persiapan sudah siap. Jadi mereka saat ini sedang menuju ke DPP Partai Nasdem untuk di sana juga nanti akan meminta
restu ataupun juga meminta dukungan dari para relawan yang sudah berada juga di sana. Nah, setelah itu mereka nanti akan menuju ke KPU untuk mendaftarkan diri sebagai capres dan juga cawapres. Untuk saat ini memang persiapan dari Caimin kalau saya ikuti dari tadi subuh ini memang sudah siap begitu ya, karena tadi sudah ada melakukan sholat subuh berjamaah dengan keluarga dan juga dengan beberapa pejabat dari PKB, lalu juga sudah meminta izin, meminta restu, meminta doa dengan sang ibunda atau kepada sang ibunda dari Muhaimin Iskandar, melakukan sungkem, cium tangan, cium pipi dan juga cium kaki begitu. Tadi saya sudah sempat melihat dan beberapa nasihat juga doa ini sudah dipanjatkan oleh sang ibunda kepada Muhaimin Iskandar bersama dengan sang istri. Tadi juga sudah ada beberapa yang nasihat yang diberikan oleh ibunda kepada keduanya, yakni agar bisa tetap sabar dan juga bisa tetap bersyukur begitu ya, karena ini merupakan kompetisi. Jadi kalau kalah ini diminta untuk sabar dan jika menang diminta untuk bersyukur. Selain itu juga Muhaimin Iskandar tadi sudah diberi nasihat bahwa agar bisa tetap menjaga marwah keislaman dan juga bisa menjaga pemerintahan ini agar tetap bisa baik dan juga bisa ke depan bisa lebih maju begitu. Dan artinya memang untuk doa dari orang tua tadi sempat dikatakan oleh Muhaimin Iskandar atau Caimin ini merupakan doa yang paling ia tunggu, sehingga ia tadi meminta doa kepada sang ibunda untuk pertama kali sebelum melakukan agenda-agenda ke kantor DPP dari DPP PKB, DPP kantor DPP PKS ataupun juga kantor DPP Nasdem. Nah, saat ini memang untuk Muhaimin Iskandar dan juga Anies Baswedan sudah menuju ke DPP kantor Nasdem, di mana nanti mereka di sana akan meminta restu lalu menuju ke KPU. Untuk para relawan dari tiap partai, yakni partai PKB, PKS ataupun juga Nasdem ini juga nanti akan mengikuti atau mengiringi perjalanan dari Muhaimin Iskandar ataupun juga Anies Baswedan di KPU melakukan iring-iringan, tapi sebelumnya mereka akan berkumpul terlebih dahulu di Taman Suropati untuk nantinya jalan bersama atau long march begitu ya dari Taman Suropati menuju ke KPU. Tapi memang di KPU nanti akan dibatasi bagi para relawan yang hadir. Ini memang dibatasi, nanti yang bisa masuk hanya beberapa saja, tapi memang dari KPU sudah menyiapkan ada tempat yang cukup besar. Nanti para relawan bisa di situ untuk menunggu bagaimana nanti proses dari pendaftaran Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar sebagai capres dan juga cawapres yang akan dilakukan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nanti apakah tepat pada waktu pukul 8 waktu Indonesia Barat, tapi yang jelas memang untuk saat ini mereka sudah keluar dari DPP kantor DPP PKB menuju ke DPP Nasdem. Nanti kita lihat bagaimana selanjutnya akan ada di kantor DPP Nasdem. Radi. Ya, Bel, kantor DPP PKB ini kan ada di Jalan Raden Saleh ya di Jakarta Pusat, lalu menuju ke kawasan Jalan Gondang Dia masih di Jakarta Pusat. Sebenarnya jaraknya tidak terlalu jauh, namun saat ini pukul 7 di studio Kompas TV 7:12 ini biasanya jam-jam ini jam-jam sibuk ya orang-orang untuk pergi menuju ke kantor, menuju ke tempat aktivitasnya mereka masing-masing, ada yang juga bersekolah gitu. Ada penutupan jalan atau skema pengalihan arus lalu lintas dengan adanya acara atau iring-iringan Anies Muhaimin menuju kantor DPP Nasdem dan juga nanti ke KPU, Bel, yang Anda pantau di sana seperti apa? Ya, kalau menurut dari pantauan kami, Radi dan juga saudara, tadi kami memang sempat mengikuti beberapa agenda ya dari Muhaimin Iskandar, mulai dari Muhaimin pada saat setelah sholat berjamaah, yakni di rumah dinasnya di kawasan Widya Chandra, lalu menuju ke Lebak Bulus, ke kediaman Anies Baswedan, lalu juga pada saat itu juga kami menuju ke PKB. Memang ada beberapa jalan yang sudah macet begitu ya, karena memang sudah dipenuhi oleh relawan-relawan dari Anies Baswedan dan juga Amin yang disingkat Amin. Nah, memang untuk saat ini belum terlihat adanya petugas yang nantinya akan melakukan rekayasa lalu lintas. Tapi yang jelas dan sudah dipastikan bahwa di sekitar kawasan KPU, jalan ini akan dipenuhi oleh para relawan dari Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Sehingga kami juga menghimbau untuk para pengguna jalan yang mungkin akan melewati jalanan tersebut untuk bisa menghindari untuk sementara waktu, karena memang
jalanan cukup macet ya tadi saja sekitar pukul 6.30 begitu itu sudah macet, apalagi nanti sekitar pukul 8 pada saat proses dari pendaftaran capres dan juga cawapres dari Anies Baswedan juga Muhaimin Iskandar ini berlangsung, pasti juga akan lebih ramai lagi karena memang di sekitar 20.000 relawan yang nanti akan turun ke jalan untuk mendampingi Anies Baswedan juga Muhaimin Iskandar ke KPU Pusat untuk mendaftarkan diri sebagai capres dan juga cawapres. Radi. Ya, seperti yang dilihat di kanan layar kaca Anda, saudara, di kantor DPP PKB masih berkumpul massa ataupun relawan dan juga simpatisan kader PKB juga saya lihat ada di situ di Jalan Raden Saleh di kantor DPP PKB. Dan sementara itu di kiri layar kaca Anda ini ada suasana paling akhir dari kantor DPP Partai Nasdem di Gondang Dia, Jakarta Pusat juga. Nah, kita lihat ada Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, yang sepertinya keluar dari kantor DPP Nasdem untuk menyambut kedatangan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang saat ini menuju dari ke Gondang Dia, ke kantor DPP Partai Nasdem dari DPP PKB. Ya, tadi Abel Insani, jurnalis Kompas TV sudah menerangkan bahwa memang di jam-jam sekarang ini, sekarang 7:15, jam-jam sibuk, orang beraktivitas, hendak berjalan ke tempat aktivitas mereka masing-masing. Ada yang ingin ke kantor, mungkin ke sekolah juga, atau ke tempat-tempat yang lainnya. Sedikit agak terganggu, tentu saja pasangan Amin, tim pemenangan pasangan Amin juga sudah mengatakan atau memohon maaf kepada masyarakat yang terganggu atas aktivitas mereka, mohon dimaklumi gitu. Untuk kemarin tim pemenangan, salah satu tim pemenangan Anies Muhaimin yang juga Sekjen PKS Abu Bakar Habsyi mengatakan akan ada sedikit gangguan begitu untuk mobilitas masyarakat besok karena ada kegiatan ini. Ya, Bel, kalau tadi di DPP sepertinya Abel sudah tidak terhubung. Ya, nanti kami akan hubungi kembali Abel Insani, jurnalis Kompas TV. Kemungkinan akan ada pergerakan-pergerakan lain di sana. Tapi kembali kita saksikan, ini sejumlah massa sudah kumpul di kantor DPP Partai Nasdem untuk menyambut Muhaimin Iskandar, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Dan sejumlah petinggi dari Partai Nasdem, mulai dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, ada juga jajaran DPP di sana, para ketua DPP sudah berkumpul di Partai Nasdem untuk menyambut pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kami akan jeda dulu, saudara. Breaking News Kompas TV dalam rangkaian pendaftaran bakal calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024 segera kembali sesaat lagi. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Si kecil flu disertai batuk. Carborex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Carborex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Carborex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Bagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral,
Mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Partai Golkar bersama Pak Prabowo Subianto berkeinginan mewujudkan cita-cita luhur pendiri bangsa. Partai Golkar menjatuhkan pilihan kepada Bapak Prabowo bukan saja karena beliau lahir dari rahim Partai Golkar, tetapi Bapak Prabowo adalah sosok yang tepat untuk menjaga persatuan, memimpin keberlanjutan pembangunan, dan membawa Indonesia menjadi negara maju. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Kita langsung menuju kantor DPP Partai Nasdem. Yang Anda saksikan saat ini adalah kehadiran pasangan bakal Capres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di kantor DPP Partai Nasdem. Disambut oleh sejumlah pimpinan Partai Nasdem, termasuk Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Akan ada diskusi sedikit sepertinya di dalam kantor DPP Partai Nasdem sebelum pasangan Amin ini akan menuju ke kantor KPU untuk mendaftarkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Jadwalnya memang pukul 8 pagi mereka akan langsung mendaftarkan diri di KPU. Ya, di kantor DPP Partai Nasdem ada jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia. Dipo, apa yang terjadi di sana sekarang? Bisa Anda jelaskan, Dipo? Ya, sangat hiruk-pikuk sekali suasana yang ada di sini karena tentu ini juga sekaligus menandakan bahwa baca pres dan juga baca pres dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar sudah tiba di kantor DPP Partai Nasdem sekitar pukul kurang lebih 7.20 waktu Indonesia Barat. Tadi begitu menarik perhatian tidak hanya masyarakat, tapi juga awak media tentunya. Bahkan tadi kami pun sempat cukup sulit mengambil gambar karena begitu tingginya antusiasme baik dari masyarakat, politisi Partai Nasdem, juga tentunya awak media. Tadi kedatangan Anies disambut secara langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan juga ada sejumlah pejabat teras dari politisi Partai Nasdem juga yang mendampingi Surya Paloh, tentu saja Ahmad Ali, kemudian juga ada Hermawi Taslim, Charles Melkiansyah, dan juga sejumlah pejabat teras lainnya. Dan saat ini posisinya Anies, Caimin, dan juga Surya Paloh dan juga sejumlah pejabat teras dari Partai Nasdem sudah masuk ke lobi ataupun kantor dari Partai Nasdem dan untuk menuju ke ruangan tertentu di gedung Partai Nasdem. Dan ini aksesnya cukup dibatasi karena awak media tidak lagi dapat meliput ataupun mengambil gambar. Artinya akan ada perbincangan terlebih dahulu antara Surya Paloh, Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Sebelum nanti juga akan ada statement
yang diberikan secara langsung oleh masing-masing pihak, baik itu oleh Surya Paloh maupun Anies Baswedan. Dan setelah itu tentu seremoni tidak berhenti sampai di sana, karena nanti juga Anies dan juga Caimin akan diarak dengan menggunakan mobil jeep terbuka. Artinya nanti akan ada sejumlah mobil jeep terbuka yang berangkat dari kantor DPP Partai Nasdem. Tidak hanya akan dinaiki oleh Anies dan juga Caimin, tetapi juga Ketua Umum dari Koalisi Perubahan akan juga ikut di dalam rombongan beserta dengan sekjennya, dan nanti akan berpindah lokasi dari kantor DPP Partai Nasdem menuju kantor KPU RI yang memang tidak jauh lokasinya dari sini. Ada sejumlah titik yang kemudian sudah ditentukan dari rute keberangkatan setelah nanti Anies dan juga Caimin selesai melakukan agenda di DPP Partai Nasdem. Tentu saja nanti mobil bak yang membawa Anies dan juga Caimin akan berangkat menuju ke Mutia, kemudian juga melintasi Jalan Teguh Umar, Taman Suropati, dan juga nanti akan melewati depan kantor Bappenas dan langsung lurus menuju KPU. Kalau kita kutip dari pernyataan pihak-pihak Koalisi Perubahan, akan ada 20.000 relawan yang nantinya akan mengawal proses pendaftaran Capres dan juga Cawapres atas nama Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar pada pagi hari ini. Artinya saat ini posisi kami sedang menunggu perbincangan dalam tanda kutip 4 mata yang dilakukan antara Surya Paloh dan juga Anies Baswedan, dan tentu didampingi oleh Caimin, sebelum nantinya mereka akan memberikan statement penutup, dapat dikatakan seperti itu, sebelum nantinya akan mendaftarkan diri Anies dan juga Caimin ke KPU RI pada pagi hari ini. Ya, Dipo, kalau saya tadi lihat, selain menemui Ketua Umum Partai Nasdem, pasangan Amin ini, kata Anda tadi mengatakan akan ada diskusi dulu, pembicaraan Surya Paloh dengan pasangan Amin secara khusus. Tapi di dalam ruangan gedung Partai Nasdem ini saya lihat sudah ada set panggung begitu ya, sudah ada banyak massa di dalam, juga petinggi-petinggi partai. Apa yang akan mereka lakukan? Apakah akan ada pidato politik ataukah ada pernyataan khusus yang akan diberikan kepada publik, Dipo? Betul, nanti akan ada dalam tanda kutip seperti pidato dari Surya Paloh dan juga Anies Baswedan seperti yang tadi saya sebutkan, karena ini juga yang dilakukan di DPP ataupun kantor DPP partai politik Koalisi Perubahan sebelumnya. Karena kita tahu sebelum ke DPP Partai Nasdem ada 2 DPP yang kemudian dikunjungi juga oleh Anies dan juga Caimin, yakni DPP PKS dan juga DPP PKB. Artinya ada pernyataan politik yang nanti akan disampaikan baik oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh maupun Anies Baswedan. Tadi juga informasinya akan ada semacam doa bersama sebelum nanti yang melepas Anies dan juga Caimin secara resmi didaftar sebagai Capres dan juga Cawapres pada kontestasi Pilpres 2024 tadi dan juga saudara. Dan tentu kita masih akan nantikan, karena kalau dapat kami pantau dari monitor yang ada di sini, nampaknya Surya Paloh saat ini sedang seperti sarapan begitu ya dengan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar dan juga sejumlah politisi lainnya untuk tentu berbincang santai, bersiap-siap untuk nanti berangkat ke KPU, dan kita akan nantikan bersama bagaimana kemudian nanti alur yang akan dijalani oleh baca pres dan juga baca opres pertama yang mendaftar ke KPU untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Ya, berarti yang kita saksikan di layar kaca ini ya ibaratnya recharge energi ya untuk pasangan bakal calon presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Mereka sarapan pagi bersama dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, menikmati kopi pagi juga untuk recharge energi. Sebelum itu nanti juga akan berjalan atau menaiki mobil bak terbuka ya ke kantor KPU Pusat di Menteng, Jakarta Pusat. Dan rutenya nanti seperti kata jurnalis Kompas TV Dipo tadi, melalui Jalan Teguh Umar, lalu Jalan Taman Suropati, ke Jalan Diponegoro, lalu ke kantor KPU di Jalan Imam Bonjol. Dan sambil menunggu prosesi pendaftaran pasangan
Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini kita akan berbincang dengan peneliti dari Saiful Mujani Research and Consulting, pengamat politik dari SMRC juga, Bung Saidiman Ahmad. Selamat pagi, Bung Saidiman. Selamat pagi, Mas. Ya, sambil nunggu nih, Bung Diman, kita ngobrol-ngobrol. Yang saya ingin tanyakan pertama-tama, Anda sudah melihat tadi prosesi pendaftaran begitu ya, dari pasangan Anies Muhaimin, nanti juga disusul pasangan Ganjar Mahfud. Untuk pasangan Amin sendiri, yang pertama ini, sejauh ini apa yang Anda lihat dari prosesi ini dan adakah dampaknya bagi simpati publik untuk pasangan Amin? Sejauh ini ya tentu yang pertama dari pasangan ini adalah pasangan yang pertama berpasangan. Kemudian juga pasangan yang pertama mendaftarkan diri ke KPU. Saya kira ini bagus saja. Itu artinya memberi kesempatan kepada publik untuk melihat pasangan ini. Namun demikian sejauh ini di dalam survei-survei baik yang dilakukan oleh SMRC maupun lembaga-lembaga lain, tampaknya sosialisasi dari pasangan ini belum cukup sampai ke bawah, sehingga kita menemukan belum ada efek yang cukup positif bagi elektabilitas Anies Baswedan pasca deklarasi menjadikan Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden. Bahkan kita juga menemukan belum ada pergerakan yang signifikan misalnya dari masa PKB, yang sebelumnya kan kita tahu bahwa PKB kan mendukung calon yang lain sebelum memutuskan Anies Baswedan, pertama ke Prabowo Subianto, dan juga punya tradisi mendukung calon yang diusung oleh PDI Perjuangan. Jadi tampaknya yang kita temukan sekarang belum cukup masif perpindahan suara dari yang sebelumnya tidak mendukung Anies di PKB sendiri menjadi mendukung Anies. Demikian pula di masa NU kita juga menemukan demikian. Belum terlalu optimal begitu ya? Belum ada pergerakan yang signifikan. Belum ada pergerakan yang signifikan. Tapi begini Bung Diman, ini prosesi seperti pendaftaran, pokoknya tahapan pemilu lah ya, tahapan pilpres begitu, pendaftaran capres-cawapres, nanti juga ada pengambilan nomor urut begitu kan. Ini semua terjadi di ibu kota DKI Jakarta gitu. Nah, kita ketahui pasangan Amin ini, terutama untuk Anies Baswedan begitu, elektabilitas ini cukup baik lah di Jakarta ya, di DKI Jakarta. Kalau kita lihat dari berbagai lembaga survei, termasuk mungkin di SMRC juga ya. Nah, apa yang bisa mereka manfaatkan dari momen-momen yang terjadi di ibu kota? Which is mereka punya elektabilitas yang baik sebenarnya di ibu kota. Nah, Jakarta sebagai ya boleh dibilang wajahnya Indonesia begitu. Yang bisa mereka manfaatkan untuk menularkan elektabilitas yang ada di Jakarta ini ke daerah-daerah lain begitu. Sebenarnya peristiwa-peristiwa semacam ini seremonial lah dasarnya ya. Ini bisa saja berpengaruh pada elektabilitas kalau kemudian si pasangan atau calon ini tingkat pengetahuan publik terhadap mereka masih rendah. Jadi ini bisa meningkatkan tingkat pengetahuan publik karena ada peristiwa besar semacam pendaftaran atau deklarasi begitu ya. Tetapi untuk sampai kepada memilih itu ada satu tahapan lagi yang harus dilewati, yaitu yang disebut sebagai likability. Sejauh mana peristiwa atau tindakan itu bisa meningkatkan kedisukaan atau tidak. Saya kira untuk peristiwa semacam ini lebih banyak pada meningkatkan awareness publik terhadap mereka. Gitu. Oke, hanya awareness saja, tapi belum tentu linear dengan pilihan mereka nantinya. Iya, betul. Akan sangat sulit juga jika hanya mengandalkan seremoni-seremoni begini ya, begitu ya. Kerja-kerja nyata yang ada di daerah. Nah, sejauh ini kalau kita lihat ini kita melebar ke juga pasangan Ganjar Mahfud yang ternyata juga Ganjar ini menggandeng tokoh Jawa Timur, dikatakan selain pasangan Amin ya. Nah, di Harian Kompas hari ini diulas perebutan suara di Jawa diprediksi bakal ketat. Seketat itukah memang? Kalau memang melihat komposisi yang ada sekarang ya, sedangkan Pak Prabowo juga belum memilih pasangannya. Kita lihat dua pasang ini dulu saja. Ya, sebenarnya pertarungannya mungkin yang disebut ketat itu mungkin di Jawa Timur. Jawa Timur ya? Karena kalau kita lihat secara umum di Jawa Barat ini kan basisnya Pak Prabowo Subianto. Ya Anies juga cukup kuat di sana, tapi ini tetap basisnya Pak Prabowo Subianto, mengingat bahwa ini 2 kali pemilu terakhir memang ini basisnya Pak Prabowo dan mengalahkan Joko Widodo dengan selisih suara yang cukup jauh di sana. Tetapi untuk Ganjar Pranowo dia kuatnya di Jawa Tengah. Jadi kekalahan di Jawa Barat sejauh ini dikompensasi oleh kemenangan di Jawa Tengah yang juga selisihnya cukup jauh dari Prabowo Subianto, pesaing terdekatnya. Nah, kemudian mungkin wilayah pertarungan sengitnya Jawa Timur. Kita tahu bahwa dalam 2 kali pemilu sebelumnya Jawa Timur itu memang pertarungannya sangat ketat, tapi dimenangkan oleh Joko Widodo yang kemudian mengantarkan dia menjadi
presiden. Jadi saya kira demikian juga di Jawa Timur ini yang mungkin akan jadi pertarungan paling sengit. Dan tampaknya kalau kita lihat pilihan calon wakil presiden baik kepada Ganjar maupun Anies Baswedan memang terlihat bahwa ada upaya untuk kemudian melakukan penetrasi ke Jawa Timur ya secara lebih khusus. Safari politik juga sering sekali mereka lakukan di sana. Terakhir saya perhatikan kemarin pasangan Amin ini di Sidoarjo begitu. Ya betul. Kumpulkan massa dan juga sowan ke pondok-pondok pesantren. Basis-basis Nahdlatul Ulama gitu. Ini yang mereka garap. Nah, kalau dilihat dari jumlah pemilih di Pulau Jawa, Mas Diman, ini sebenarnya kan Jawa Barat yang paling banyak ya, 35 juta pemilih. Lalu Jawa Timur disusul Jawa Timur 31 juta dan juga Jawa Tengah 28 juta. Nah, tadi Anda mengatakan perangnya sebenarnya di Jawa Timur gitu ya. Meskipun pemilih banyaknya di Jawa Barat. Apakah ini karena basis Nahdliyin yang banyaknya adanya di Jawa Timur atau seperti apa? Iya, itu salah satu faktor, salah satu ya. Nahdliyin ini kalau secara nasional kan kita di survei kita ada 20-an% orang yang merasa sebagai anggota, baik aktif maupun tidak aktif. Anggota ini artinya terikat secara organisasi kan. 20% ini dari total jumlah pemilih? Dari total jumlah pemilih. Atau mungkin kalau kita totalkan mungkin lebih dari 40-an juta cukup besar ya. Indonesia. Dan di Jawa Timur proporsi orang yang mengaku sebagai orang NU di sana ini sangat besar ya. Di survei terakhir kita 48,4%. Penduduk Jawa Timur atau pemilih Jawa Timur mengaku sebagai anggota NU. Itu artinya ya kalau kemudian kita masukkan orang yang sekedar simpatisan atau secara kultural mengadopsi keagamaan model NU jauh lebih besar lagi. Jadi Jawa Timur ini memang didominasi oleh pemilih NU. 48% lebih ya tadi ya, pemilih di Jawa Timur yang mengaku berbasis Nahdlatul Ulama gitu. Nah, kalau demikian 48% dengan jumlah pemilih itu di Jawa Timur dan jumlah pemilih Nahdliyin 20% secara nasional, itu bisa menularkan, Jawa Timur itu bisa menularkan pilihan-pilihan mereka terhadap daerah-daerah lain begitu ya? Saya kira bisa dalam pengertian kalau mereka memang warga karena simpul-simpulnya ada di situ. Ya, karena tapi kita lihat 20% secara nasional tapi sebenarnya terkonsentrasi juga di Jawa Timur masa Nahdliyin ini. Dan mereka punya preferensi politik tentu termasuk pilihan calon presiden. Nah, untuk pasangan Amin sendiri bagaimana sejauh ini effort yang dilakukan mereka di Jawa Timur? Sejauh ini kalau kita lihat survei pasca deklarasi ya, terutama di Jawa Timur kita melihat masa NU sekarang ini masih lebih dominan ke Ganjar, kemudian ke Prabowo Subianto dan terakhir Anies Baswedan. Alasannya mungkin adalah ada beberapa penjelasan ya yang bisa melihat fenomena. Yang pertama, ini secara konsisten sebenarnya mengkonfirmasi hasil survei-survei kami sebelumnya yang melihat bahwa publik itu termasuk masa NU itu lebih melihat pada sosok capres dibanding cawapres. Jadi yang lebih dinilai capresnya. Sementara kita tahu bahwa sebelumnya memang ya masa NU lebih condong ke Ganjar Pranowo kemudian Prabowo Subianto. Dan bukan kali ini saja, sebelumnya di 2 pemilu sebelumnya masa NU juga condong ke Joko Widodo. Dan ada persepsi bahwa pelanjut dari Pak Joko Widodo ini ada Ganjar Pranowo. Sama-sama dari satu partai misalnya. Nah, jika memang yang dilihat lebih ke calon presidennya, tapi kenapa mereka saat ini beramai-ramai lah kalau bisa dikatakan ini merebut masanya lewat calon wakil presiden yang notabene tokoh NU. Nah, jangan dijawab dulu Mas Diman, kita akan jeda dulu, nanti kita akan bahas setelah jeda di Breaking News Kompas TV sesaat lagi. Tetaplah. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan, tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Oktober meriah, year end sale
berlimpah. DP dan cicilan ringan, New XL7 Hybrid bisa langsung di tangan. Berkendara lebih menyenangkan dengan fitur andalan. Cek selengkapnya di www.suzuki.co.id. Si kecil flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Engkong, bagus buat propo. Sudah muncul natural sari kunyit plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural sari kunyit plus. Good. Nggak enak? Iya, kayak ada manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culture abis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, Kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Ya, kembali ke kantor DPP Partai Nasdem di Breaking News Kompas TV yang Anda saksikan saat ini, saudara, adalah prosesi pendaftaran, jelang pendaftaran Baca-Pres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Di DPP Partai Nasdem saat ini sedang berlangsung prosesi menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk membuka sejumlah acara di kantor DPP Partai Nasdem. Dan sekarang kita juga akan memantau suasana paling akhir di kantor KPU Jakarta, di jalan atau di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Di sana sudah ada jurnalis Kompas TV Dian Silitonga. Kita akan tanya Dian visual terkini dari KPU. Ya, Dian, nanti seyogianya Anies Muhaimin ini akan didaftarkan pukul 8 waktu Indonesia Barat ya. Nah, di sana sudah ada persiapan-persiapan khusus untuk menyambut, mungkin ada relawan yang sudah siap untuk menyambut mereka di sana? Ya, tadi betul sekali sudah ramai kalau di area gedung KPU, terutama ini relawan pendukung pasangan bakal calon Presiden Anies dan juga bakal calon Wakil Presiden Muhaimin yang memang dijadwalkan akan tiba di gedung KPU pada pukul 8 pagi nanti. Sejak pagi tadi memang relawan pendukung sudah ramai sekali, tidak sabar untuk menyambut
baca pres dan juga bacawa presnya. Tentu ada persiapan yang mungkin sudah disiapkan oleh relawan pendukung, nanti akan menyanyikan mungkin yel-yel untuk menyambut baca pres dan bacawa presnya. Tentu ini akan kita nantikan pada saat kedatangan dari Anies dan juga Ya, Dian, sepertinya ada kendala komunikasi dengan Anda. Audio yang tersambung ke Dian Silitonga terputus. Kita akan lihat suasana paling akhir di kantor KPU Jakarta. Masa sudah berkumpul di depan kantor KPU. Cukup banyak, berbagai elemen sepertinya, mulai dari kader partai, relawan, simpatisan, maupun juga masyarakat umum sudah berkumpul sejak pagi tadi untuk menyambut kedatangan pasangan Anies Muhaimin di gedung KPU Jakarta. Kita akan kembali ke coba sapa jurnalis Kompas TV Dian Silitonga. Dian? Ya, Dian. Ya. Silakan lanjutkan laporan Anda tadi bahwa ada sejumlah massa yang sudah berkumpul. Nanti selanjutnya akan ada prosesi apa lagi atau ada pengaturan khususkah dari KPU untuk menyambut kedatangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di sana? Tadi kalau persiapan di dalam gedung KPU ini sudah sejumlah hal dipersiapkan ya, mulai dari alur nanti kedatangan baca pres maupun juga bacawa pres beserta dengan mungkin pendamping seperti ketua umum partai politik dari koalisi. Ini nanti akan boleh masuk ke dalam area gedung KPU. Kalau Anda lihat visual di luar gedung KPU ini ada karpet merah dan juga panggung yang sudah disiapkan. Nah, nantinya proses pendaftaran ini akan dilakukan. Jadi setibanya tim baca pres dan juga bacawa pres ke gedung KPU akan lanjut ke lantai 2. Ini ruang sidang utama tempat pendaftaran nanti akan dilakukan di sana, dan kemudian setelah proses pendaftaran selesai nantinya bakal capres dan juga bakal cawapres ini akan dipersilahkan untuk memberikan pidato maupun juga konferensi pers di panggung dan juga di spot atau tempat yang sudah disiapkan oleh KPU. Jadi memang persiapannya sudah sangat matang sekali, tinggal menunggu kedatangan dari baca pres dan juga baca pres Amin atau Anies Muhaimin yang dijadwalkan menjadi peserta pertama yang nanti akan mendaftar di KPU. Jadwalnya akan tiba pada pukul 8 pagi atau beberapa saat dari sekarang, Radi. Nah, saya ulangi kembali bahwa memang ini antusias dari relawan pendukung, simpatisan, masyarakat ini cukup meriah sekali karena sejak pagi tadi di area luar gedung KPU ini sudah sangat ramai, sehingga memang petugas keamanan gabungan baik dari Polri, TNI ini sudah bersiaga juga sejak pagi tadi, dan rekayasa lalu lintas juga sudah mulai dilakukan sejak pukul 6 pagi tadi, tentu saja untuk menjaga kondisivitas dari arus lalu lintas menuju ke gedung KPU. Tadi saya sampaikan juga bahwa memang komponen dari partai politik koalisi ini juga sudah mulai berdatangan ke area gedung KPU tentu untuk mempersiapkan sambutan terhadap baca pres Anies dan juga bacawa pres Muhaimin yang sebentar lagi kemungkinan akan tiba di gedung KPU. Selain pasangan baca pres Anies dan juga Muhaimin, nanti selanjutnya pukul 11 ini juga dijadwalkan pasangan dari Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD akan turut mendaftarkan diri, tapi dijadwalkan pukul 11 siang nanti, jadi bergantian tentu saja supaya prosesnya bisa kondusif, tidak bertabrakan. Nah, informasinya nanti pasangan Ganjar dan juga Mahfud MD ini akan berangkat dari Tugu Proklamasi. Seberapa meriah nanti tentu ini akan kita pantau dan kita tunggu nanti prosesnya seperti apa, Radi. Ya, Dian, tadi Anda mengatakan supaya tidak bentrok memang ada jeda begitu ya, dari pendaftaran Amin, pasangan Amin jam 8, lalu pasangan Ganjar Mahfud jam 11. Tapi untuk mengantisipasi agar tidak mobilisasi massanya juga tidak tidak berbentrokan begitu dan tertib, ada antisipasi khusus atau pengaturan khusus nggak dari KPU soal ini? Ya, karenanya tadi dibatasi begitu ya, siapa saja yang boleh masuk ke dalam area gedung KPU, itu hanya baca pres dan bacawa pres, kemudian pimpinan partai politik koalisi saja begitu, tentu supaya sekali lagi bisa kondusif dan mempercepat proses pendaftaran. Nah, nanti tidak akan lama harapannya, Radi, proses pendaftarannya, sehingga nanti ketika pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD tiba di gedung KPU,
pasangan Anies dan juga Muhaimin ini sudah selesai atau sudah keluar dari gedung KPU. Nah, mekanismenya nanti akan ada juga petugas internal KPU, petugas keamanan yang akan mengatur begitu ya alurnya nanti akan berjalan seperti apa. Tapi memang sudah dibatasi waktunya dan juga makanya sudah ditetapkan pendaftaran selanjutnya ini dilakukan pukul 11 karena sudah dihitung begitu durasi waktu yang pas supaya nanti proses pendaftarannya tidak bertabrakan. Jadi kurang lebih itu yang disiapkan kalau di KPU, dan nampaknya juga kalau untuk pemeriksaan kesehatan masing-masing baca pres dan juga baca pres ini memiliki waktu tambahan, jadi tidak hanya dilakukan pada proses pendaftaran tanggal 19 sampai tanggal 25 Oktober saja, karena masa pemeriksaan kesehatan ini juga bisa dilakukan sampai tanggal 27 Oktober mendatang. Nah, aturan-aturan ini diharapkan bisa mempermudah proses pendaftaran dan juga bisa berjalan kondusif, apalagi di hari pembukaan ini ada 2 pasangan calon yang kemudian mendaftarkan diri. Jadi sekali lagi ya kita akan pantau sama-sama Radi nanti prosesnya seperti apa. Radi. Baik, terima kasih Dian Silitonga dari kantor KPU Jakarta melaporkan tadi seperti kata Dian, supaya tidak berbentrokan diharapkan masa pendukung dari Anies Muhaimin ini juga bisa membubarkan diri sebelum pukul 11 karena masa yang sama mungkin juga akan hadir untuk pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Saya akan kembali berbincang dengan peneliti Saiful Mujani Research and Consulting SMRC, Bung Saidiman Ahmad. Tadi kita ngobrol-ngobrol soal masa NU itu lebih memilih sosok capresnya begitu ya Mas Iman ya dibanding cawapresnya. Tapi yang faktanya yang terjadi adalah saat ini yang dipilih oleh bakal capresnya adalah tokoh-tokoh Jawa Timur yang juga punya afiliasi terhadap Nahdlatul Ulama cukup kental. Nah, kenapa mereka memasangkan diri dengan orang-orang NU ini sedangkan yang dipilih kan sosok capresnya begitu? Ya benar. Saya kira gini, walaupun yang dipilih capres, tetapi juga ada fakta yang menarik dari tiga calon sekarang itu sangat kompetitif. Tidak ada satupun calon ini yang dominan, lebih dari 50% dukungannya. Jadi sangat kompetitif karena itu perubahan sesedikit apapun itu sebenarnya maknanya besar. Nah, saya kira alasannya agak berbeda mungkin ya. Kepada Anies Baswedan memilih berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, saya kira kita juga bisa melihatnya dalam konteks misalnya ketika itu bahwa di survei-survei ada stagnasi dukungan pada Anies Baswedan ketika itu, bahkan relatif bahkan dalam beberapa waktu itu mengalami pelemahan. Karena itu saya kira memilih Muhaimin Iskandar mungkin saya melihatnya ini sebagai ikhtiar politik yang mungkin dilakukan oleh Anies Baswedan untuk keluar dari persoalan elektabilitas pada awal September itu ya. Satu sisi Muhaimin Iskandar itu selain tokoh NU, dia adalah ketua partai yang basisnya massa NU. Saya kira diharapkan di sana kemudian massa ini bisa masuk karena sebelumnya Anies Baswedan cukup lemah di basis massa NU juga Jawa Timur. Yang kedua, dengan menggandeng Muhaimin Iskandar, dia adalah tokoh partai yang merupakan pendukung pemerintah. Mungkin juga Anies Baswedan mengharapkan dukungan dari massa pendukung atau yang memiliki tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah yang sebelumnya juga sangat lemah. Jadi basis pendukung Anies selama ini adalah mereka yang kritis pada pemerintah. Dengan menggandeng orang pemerintah, katakanlah demikian, tokoh dari partai pemerintah mungkin bisa memperluas basis di sana. Oke, nah itu dari untuk pasangan Anies Muhaimin. Bagaimana dengan pasangan Ganjar Mahfud? Pak Mahfud ini juga kan tokoh NU juga, Gus Durian juga. Ya betul. Pak Mahfud ini sebenarnya agak komplit ya, ini paket komplit. Kalau dilihat dari sisi basis massa Islam, dia memang tokoh NU, bahkan Jawa Timur. Tetapi pada saat yang sama, NU ini biasanya dalam terminologi studi mengenai masyarakat muslim itu biasa masuk dalam kelompok Islam tradisionalis. Tetapi Pak Mahfud ini juga mantan ketua Korps Alumni HMI. Organisasi Islam, mahasiswa Islam terbesar di Indonesia, dan afiliasinya itu atau biasa lebih disebut sebagai organisasi Islam modernis. Jadi pada diri Mahfud MD ada Islam tradisionalis dan modernis. Aktif di KAHMI juga ya. KAHMI. jadi sebenarnya komplit dari sisi. Karena itu saya kira cukup wajar kalau kemudian Mahfud MD kemudian dipilih. Kemudian saya kira tapi di luar dari
faktor latar belakang sosial itu Pak Mahfud ini juga punya kualitas personal yang sangat baik. Baik. Dia dikenal berintegritas begitu. Baik. Bung Diman tahan dulu, ini sepertinya akan ada pernyataan dari bakal Capres-Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Berikut ini kita saksikan bersama. Kalau yang merintah Cawapres, kita laksanakan duluan pidatonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya banggakan, calon Presiden Republik Indonesia, Mas Anies Baswedan. Yang saya muliakan, saya banggakan, saya cintai, Bang Surya Paloh, Ketua Umum Nasdem. Yang saya cintai, saya banggakan, Bapak Ahmad Saihu, Ketua Umum PKS, Presiden PKS. Yang saya banggakan, seluruh jajaran DPP Nasdem, PKS, dan PKB. Yang saya hormati para kader, para simpatisan, para pendukung, para pecinta perubahan di seluruh Indonesia. Amin. Bang Surya yang saya cintai, sejak kita deklarasi 2 September 2023, saya berkeliling di seluruh tanah Jawa, seluruh Indonesia Timur, dan seluruh Indonesia Barat. Saya mendengar, saya melihat, dan saya diyakinkan bahwa rakyat Indonesia merindukan terwujudnya perubahan. Ketika saya tanya, yang pertama muncul adalah kami ingin berubah nasib kami. Yang kami inginkan adalah Indonesia yang berubah lebih adil, makmur, dan sejahtera. Kami berdua juga kadang berkeliling bersama-sama dan kami menangkap denyut nadi serta suara hati. Bahkan suara yang selama ini disampaikan secara tertutup, harapan yang terdiam, harapan yang tertutup oleh kezuhudan, ketaatan, ketawaduan, serta trimo ing pandum. Begitu kami hadir berdua, silent hope itu berubah menjadi gelombang keinginan untuk berubah menjadi lebih baik. Karena itu, terima kasih Bang Surya Paloh, terima kasih Pak Ahmad Saihu, terima kasih seluruh kader-kader PKB, Nasdem, PKS yang telah terus menggaungkan harapan dan cita-cita kita semua. Mohon doa restunya, mohon dukungannya, mohon bantuannya untuk menyampaikan gema perubahan ini terwujud 2024 yang akan datang. Selamat berjuang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi. Yang saya hormati, yang kita semua banggakan, Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Paloh. Yang saya hormati, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Ahmad Ali, dan seluruh jajaran DPP Partai Nasdem. Yang saya hormati, Presiden Partai Keadilan Sejahtera, dan seluruh jajaran pimpinan PKS yang hadir. Yang saya hormati, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa dan seluruh jajaran DPP, para pemuka agama, para tokoh masyarakat, tamu-tamu kehormatan yang datang dari berbagai penjuru Indonesia, dan seluruh hadirin sekalian, serta yang saya banggakan, insya Allah Wakil Presiden Republik Indonesia 2024.
Bapak Abdul Muhaimin Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Pagi ini kita berkumpul bersama-sama untuk memasuki babak baru. Izinkan saya menyampaikan dan meneruskan apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Gus Muhaimin, apa yang dirasakan di masyarakat. Dan izinkan kami menyampaikan apa yang dikirimkan dari ruang ini kepada masyarakat. 3 Oktober 2022, ketika Bapak Ketua Umum mendeklarasikan di tempat ini, dan sehari sebelumnya kita berjumpa berdua. Sore itu dia mengatakan, ini besar, ini tidak ringan. Bung Anies siap. Betul Pak Surya tanya begitu. Bung Anies siap. Ini besar. Saya bilang Bang Surya bismillah. Bila ini dijalanin sama-sama, bila ini diniati dengan niat baik dan dengan komitmen bersama, saya insya Allah siap. Dan beliau peluk saya di ruangan itu. Sesudah itu gelombang tidak pernah berhenti, menerpa terus-menerus. Apa yang sedang ditunjukkan kepada bangsa ini? Bangsa ini banyak yang bertanya, mungkin berubah di ujung, mungkin berubah di tengah. Kenapa? Karena sudah terlalu sering kita ditunjukkan pada inkonsistensi. Kita sering ditunjukkan pada sikap berubah tengah jalan. Hari ini kita menyaksikan bangsa ini sedang diberikan contoh apa itu konsistensi, apa itu keteguhan, apa itu lisan dan perbuatan. Ketika kata-kata sering dipertanyakan, bangsa ini dalam situasi terombang-ambing. Perubahan yang dikirimkan dari ruangan ini adalah perubahan tentang kepercayaan, mengembalikan kepercayaan publik pada proses politik, mengembalikan kepercayaan publik pada para pemimpin-pemimpinnya. Kita harus sampaikan, Bang Surya Paloh dengan segala macam tantangan yang dihempaskan kepada beliau, beliau menjadi contoh. Sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Hari ini layar itu dikembangkan, kapalnya sudah dibangun, layarnya hari ini berkembang. Insya Allah layar kapal dengan layar yang terkembang ini akan berangkat menuju Indonesia yang lebih adil, menuju Indonesia yang lebih makmur, menuju Indonesia yang lebih mensejahterakan bagi semuanya. Lika-liku perjalanannya luar biasa, sejarawan kelak akan mencatat. Tapi bagi semua yang terlibat, izinkan kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih. Sampai dengan tempat ini, yang berbicara di depan mikrofon hanya 3 orang, tapi yang bekerja mewujudkan ikhtiar ini ada puluhan, ada ratusan, ada ribuan, ada ratusan ribu di luar sana. Semuanya bekerja bersama dalam ikhtiar Indonesia yang lebih baik. Tapi itu semua dimulai dengan satu niat baik dan keteguhan, konsistensi, keberanian karena dasar benar. Insya Allah ini menjadi pelajaran, menjadi hikmah. Dan Indonesia ke depan adalah Indonesia yang politiknya kembali dipercaya, pemimpin-pemimpinnya kembali dipegang kalimatnya. Terima kasih kepada semuanya, terima kasih kepada Bang Surya, terima kasih kepada seluruh keluarga besar PKS yang telah memberikan kepercayaan. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar PKB. Insya Allah perjalanan panjang yang telah kita lewati hari ini memasuki babak baru yang insya Allah membawa kepada kebaikan bagi kita semua. Terima kasih, kurang lebih mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anies, Pak Muhaimin tetaplah di panggung. Kita akan berdoa bagi bapak-bapak dan juga bagi perjuangan kita bersama. Dengan hormat kami mengundang Bapak Kiai Haji Ahmad Suroso bin Sodri, pengasuh Pondok Pesantren Darul Mustafa Malang, sebagai perwakilan agama Islam. Silakan naik Bapak. Kami mengundang Bapak Albertus Norben Syukur mewakili
agama Katolik. Silakan naik, Pak. Mengikuti di belakangnya Bapak Pendeta Shepard Supit mewakili agama Kristen. Kami mengundang Bapak Dr. Honoris Causa Maha Biksu Duta Vira Mahastavira mewakili agama Buddha. Kami mengundang Bapak Pinandita Kanjeng Hastono Chandra mewakili agama Hindu, dan Bapak Wandi Suwardi mewakili agama Konghucu. Saudara-saudaraku, para tokoh agama yang dimuliakan Tuhan, bergabunglah dan mari kita mendoakan perjuangan kita. Kami juga mengundang Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Paloh, Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Ahmad Saiku, Bapak-bapak, para pemimpin partai politik dalam koalisi perubahan yang kami muliakan dan banggakan. Bapak-bapak telah menjadi contoh baik bagi perjuangan kami sampai ke akar rumput. Hadirin sekalian, dengan didampingi oleh 5 tokoh agama yang lain, doa akan dipimpin secara Islam dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang beragama lain, kami ucapkan selamat pagi, salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu. Dengan niat yang baik, dengan tujuan yang baik, kami yakin mendapatkan hasil yang baik dan hasil yang sukses. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Aziz ya Ghaffar, ya rabbal alamin. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih, Engkau yang Maha Penyayang, Engkau yang Maha mengabulkan hajat-hajat kami, ya Allah. Berikanlah petunjuk-Mu kepada kami, ya Allah. Jadikanlah niat kami, tujuan kami senantiasa Engkau ridhoi, ya Rabb. Allahumma ya Allahumma taflana abwaba rahmah, abwabal nafiah, abwabal barakah, abwabal sehah, abwabal quwwah. Allahumma ya Aziz ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Kabulkan hajat kami, ya Rabb. Kabulkan doa kami, ya Rabb. Hajatil dunya bihajatil akhirah, hajatil maisyarah. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kami mohon dari kiai kami, kita baca bersama-sama kalimah Allah 9 kali. Allah, 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 Allah. Barokah, selamat, manfaat, maslahat, sukses. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Ya, tadi sebelum nanti menuju ke kantor KPU Jakarta, tadi Anies Baswedan, bakal capres dari Koalisi Perubahan, dan juga bakal cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar, sempat memberikan ya sepenggal narasi politik ya, begitu ya. Jika disebut pidato tidak terlalu panjang, kita anggap ini sebuah narasi politik sebelum mereka mendaftarkan diri. Saya akan bahas narasi politik ini dengan Mas Diman. Mas Diman tadi
Anies Baswedan menyinggung soal inkonsistensi. Perlu ada konsistensi, dan sebelumnya menyinggung soal gelombang badai yang menerpa, khususnya sepertinya dialamatkan kepada Partai Nasdem, karena berada di kantor Partai Nasdem dan dia merefer kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Dan juga Muhaimin Iskandar mengulang kembali narasi perubahan setelah dia berkeliling ke seluruh Indonesia. Apa yang Anda lihat dari narasi-narasi politik ini? Ya, saya kira itu poin yang pertama tadi ya, soal gelombang badai itu. Saya kira memang mungkin ini ditujukan untuk merefleksikan apa yang selama ini mungkin dipersepsi oleh Anies Baswedan dan para pendukungnya ya. Ada narasi semacam dijegal misalnya. Terusnya itu narasi-narasi itu sering kita dengar dari para pendukung Anies Baswedan. Kemudian yang kedua soal tetap saja pasangan ini ternyata ya masih mengusung ide tentang perubahannya yang mendiferensiasi diri dengan kelompok pemerintah ya. Baik oleh Anies maupun Muhaimin tadi ya secara jelas dikemukakan. Bahkan sebenarnya kalau kita lihat Anies bicara tentang inkonsistensi ketika kata-kata sering dipertanyakan itu bahasanya ya. Menurut saya itu juga semacam serangan, mungkin ini menyorot peristiwa yang paling mutakhir tentang MK misalnya. Agak pagi narasi tentang atau keputusan MK menolak permintaan untuk menurunkan usia cawapres, tapi kemudian di akhir boleh di bawah 40 tahun tetapi dengan ini syarat yang dimaksud inkonsisten. Mungkin ini yang dimaksud dengan inkonsistensi yang paling mutakhir. Ya, kita juga akan bahas nanti apakah narasi-narasi perubahan ini masih relevan di masa-masa politik saat ini. Apakah betul memang pemilih kita menginginkan adanya perubahan, sejauh mana nanti SMRC juga melihat mungkin ada data juga apakah memang narasi perubahan itu memang diinginkan oleh para pemilih. Kita akan bahas bersama Bung Saidiman Ahmad. Setelah jeda, tetaplah di Breaking News Kompas TV. Sesaat lagi kami kembali. Alergi kambuh, gatal biduran, meler alergi. Makan seafood, gatal alergi kambuh. Hanya dengan 1 tablet, Pro6 menyembuhkan alergi. Pro6, alergi no way. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Traveling, outfitnya harus kompak nih. Jangan biarkan masuk angin mengganggu momen kreasimu. Saatnya kompak, kolaborasi minyak angin Cap Kapak. Yuk kolaborasikan dengan hari-harimu. Kolaborasi minyak angin Cap Kapak. Ruchika, sejak 1973, alirkan kehidupan. Hingga setiap rumah ada Ruchika. Kebanggaan Indonesia kualitas dunia. 50 tahun Ruchika. Butuh multivitamin yang bikin melek? Nutrapur Gold Coffee memenuhi kebutuhan multivitamin dan mineral harianmu. Inovasi multivitamin kopi pertama di Indonesia. Nutrapur Gold Coffee. Manfaat multivitamin dalam nikmatnya kopi. Butuh multivitamin yang bikin melek? Nutrapur Gold Coffee memenuhi kebutuhan multivitamin dan mineral harianmu. Inovasi multivitamin kopi pertama di Indonesia. Nutrapur Gold Coffee. Manfaat multivitamin dalam nikmatnya kopi. Kenalin, Hoki Lakman. Bikin apa aja, hoki. Rahasianya, pilih partner yang double pinter, Isuzu. Produknya keren. After salesnya mantep. Jadi double hoki buat bagi-bagi rezeki. Hey guys. Ku bawa segelas susu, tunjukin gaya paling kerenmu. Mainkan beatmu, nyanyikan lagu, semua mata tertuju padamu. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar.
Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia. Bernutrisi dan mengenyangkan. Enak. Kenyang. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. 1 dari 4 anak mengalami gangguan pencernaan. Saya rekomendasikan Enfagro E Plus MFJM Pro Gentle Care. Dengan formula PHP yang lebih mudah dicerna, dilengkapi DHA lebih tinggi. Yuk Mam, dukung pencernaan sehat untuk proses belajar lebih cepat. Kembali di Breaking News Kompas TV, visual yang Anda saksikan ini adalah visual terkini dari kantor DPP Partai Nasdem. Di sebelah kiri layar kaca Anda adalah kantor DPP Partai Nasdem dan sebelah kanan layar kaca adalah kantor KPU Jakarta. Saat ini setelah tadi memberikan narasi politik singkat, pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di kantor DPP Partai Nasdem langsung akan menuju ke kantor KPU. Tadi informasinya dengan menggunakan bak terbuka begitu, akan menyapa sepanjang perjalanan, akan menyapa masyarakat juga, mulai dari Gondang Dia, kantor DPP Partai Nasdem, nanti akan mengambil jalur ke Jalan Teguh Umar, lalu ke Taman Suropati, lalu ke Jalan Diponegoro, Jalan Imam Bonjol untuk langsung ke kantor KPU. Di kantor KPU juga kita lihat di sebelah kanan layar kaca Anda sudah banyak sekali massa yang berkumpul di sana dari berbagai elemen pendukung dari Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kita kembali berbincang dengan Bung Saidiman Ahmad. Bung Diman, tadi kita menyinggung soal narasi perubahan yang kembali digaungkan oleh kali ini oleh bakal calon wakil presidennya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar gitu. Dari SMRC sendiri pasti ada analisis seberapa besarkah narasi perubahan ini memang, atau masyarakat Indonesia yang menginginkan perubahan ini apakah merepresentasikan pemilih di Pilpres juga kira-kira? Kita ada beberapa kali survei sebenarnya tentang itu, tetapi secara lebih umum kita menemukan bahwa ada sekitar 80% publik yang puas dengan kinerja pemerintahan sekarang. Oke. Jadi yang tidak puas sekitar 20%. Kalau kita lihat ya di dalam hasil survei individual 3 nama, umumnya Pak Anies Baswedan itu mendapatkan dukungan sekitar 20% juga. Oke. Jadi agak konsisten dengan itu. Kemudian kita tanya secara lebih spesifik, apakah publik ini menginginkan capres yang bisa melanjutkan program Presiden Joko Widodo atau menginginkan perubahan atau mengubah kebijakan itu. Sekitar 60% publik yang mengaku ingin capres itu yang melanjutkan. Melanjutkan 60%. Perubahan. Ini konsisten lagi karena kan mereka puas dengan keadaan, tentu mereka ingin melanjutkan. Jadi sekitar pernah 59%, kemudian 57%-nya sekitar itu. Sekitar 60%. Lalu kita tanya kembali di antara nama-nama yang ada yang kira-kira dianggap akan bisa melanjutkan kebijakan Pak Jokowi jika terpilih, itu siapa? Ada 40% yang mengatakan Ganjar Pranowo, kemudian sekitar 30% Prabowo Subianto, dan ada juga yang menyebut Anies Baswedan ya, 15%. Itu yang kita temukan sekarang. Tapi mungkin juga saya bisa menambahkan, kita juga ada survei tentang satu kelompok yang juga besar ya. NU kan besar tadi. Ada kelompok juga yang besar di Indonesia yang baru terbentuk sebetulnya, baru muncul, yang disebut sebagai kelompok 212. Dan mereka ini kritis terhadap kritis terhadap pemerintah Pak Jokowi, saya kira. Kita ada data menemukan bahwa
umumnya kelompok ini cukup besar. Kalau kita totalkan mungkin bisa juga sampai 20-an sampai 30-an juta totalnya ya. Mereka yang setuju dengan kelompok gerakan 212 itu. Lalu kita kemudian turunkan kira-kira arah dukungan kelompok ini kemana. Lebih cenderung ke Anies Baswedan. Dan Prabowo Subianto. Jadi tadi kalau ada 30%. 30 juta, mohon maaf. Ya kalau kita absolutkan ya, sorry saya harus lihat datanya sedikit. Itu 30 juta dan mengarahkan mayoritas ke Anies Baswedan. Mengarah ke Anies Baswedan. Jadi yang mengaku tahu gerakan itu 44%, dan dari 44% itu 38%-nya setuju dengan gerakan tersebut. Dan arah dukungannya bagi yang setuju dengan gerakan 212 itu 42% ke Anies Baswedan, 35% ke Prabowo Subianto, dan hanya 18% ke Ganjar Pranowo. Jadi ini ada kekuatan besar yang mendukung Pak Anies sekarang itu yang lebih kritis terhadap pemerintah. Saya kira itu kenapa kemudian narasi perubahan itu tidak pernah bisa ditinggalkan oleh Anies dan Muhaimin, karena basis dukungannya saat ini ya kelompok itu. Itu yang ingin dipelihara oleh pasangan ini. Basisnya. Dari kelompok yang mendukung narasi perubahan ini, kira-kira itu akan berdampak besar bagi suara mereka nanti di Pilpres? Kalau sekarang sih ya memang mereka mereka yang sudah menjadi penampung gerakan yang kritis terhadap pemerintah itu. Jadi untuk Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini tidak bisa ditinggalkan begitu saja, karena ini yang basis bagi mereka saat ini. Kalau ini ditinggalkan sementara yang baru belum masuk, ini agak bermasalah untuk mereka. Artinya ya tidak heran mereka ini terus memelihara narasi perubahan ini ya, karena tidak ingin kehilangan kelompok besar ini. Sembari mungkin di tengah jalan ada kelompok-kelompok lain yang bisa terpengaruh dengan narasi perubahan ini begitu. Ya, seperti kita lihat saat ini saudara, visual yang Anda saksikan di layar kaca adalah visual dari kantor DPP Partai Nasdem. Pasangan Amin, Anies Muhaimin sudah bersiap akan berangkat ke kantor KPU. Pasangan yang terus konsisten mengusung narasi perubahan ini juga nanti akan disambut oleh sejumlah massa yang lumayan besar di kantor KPU yang sudah berkumpul sejak subuh tadi, sejak dini hari tadi. Ya, berbagai elemen akan menyambut mereka, mulai dari kader partai, ada partai-partai mengusung mereka, tentu saja dari kader Partai Nasdem, PKB dan juga PKS, sejumlah relawan, lalu juga simpatisan, dan mungkin juga ada masyarakat umum yang ingin melihat. Dan mungkin masih menimbang-nimbang juga nih Mas Diman, masyarakat umum yang datang ke KPU ingin lihat ada apa ini, lalu menimbang-nimbang juga bagaimana sosok Anies Muhaimin ini bisa mempengaruhi pilihan mereka nantinya. Ini yang belum punya pilihan, ya betul, bisa jadi dia sedang menganalisis begitu ya pergerakannya Anies Muhaimin. Nah, yang ingin saya tanyakan juga Mas Diman, saat ini kan fenomena relawan juga cukup, ya boleh dikatakan signifikan sejak era Presiden Jokowi menyalonkan diri dulu 2014. Sepertinya relawan-relawan yang lain ini bermunculan. Kalau dulu Jokowi banyak ada relawan projo, Jokowi mania dan sebagainya. Nah, ini sekarang di Pilpres 2024 untuk 3 pasangan calon sepertinya relawan-relawan ini juga bermunculan gitu. Nah, signifikansi relawan yang mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, apakah nantinya juga atau saat ini juga linear dengan kelompok besar yang menamakan 212 tadi untuk mendukung Anies? Iya, bisa jadi. Tetapi pada dasarnya begini, publik itu kan pada dasarnya tidak dekat dengan partai politik. Sementara pengusung utama yang resmi terhadap calon presiden ini adalah partai politik. Tetapi yang merasa dekat dengan partai politik ya kurang dari 20%. Jadi sangat banyak. Umumnya orang tidak merasa bagian dari partai politik. Saya kira ini yang mendasari kenapa muncul gerakan atau organisasi di luar organisasi resmi pengusung capres yang kemudian disebut sebagai relawan. Jadi ada konteksnya ya, di mana memang mereka yang kritis terhadap partai politik mungkin tidak bisa ditampung oleh partai politik untuk mendukung. Kemudian yang kedua juga sebenarnya tadi disebut bahwa mungkin sebagian yang hadir di sini juga melihat ya, menganalisis dulu gitu.
memilih atau tidak. Memang di dalam survei kita juga menemukan bahwa swing voters atau yang kemungkinan mengubah pilihan dari mereka sekarang memilih tapi kemungkinan mengubah pilihan itu sekitar 30-an%. Oh, lumayan besar ya? Besar dan masih ada 10% yang undecided voters yang belum menentukan pilihan. Ya. Jadi sekitar 40% sebenarnya ruang bagi capres dan cawapres untuk kemudian bisa bermanuver di sana untuk meraih dukungan atau menambah dukungan yang sekarang sudah ada. Jadi masih cukup terbuka peluang. Terbuka peluang ya, meskipun gapnya pasangan Amin ini terhadap dua pasangan lainnya atau terhadap dua sosok capres lah boleh dikatakan sebelumnya, karena survei-survei sebelumnya belum ada pasangan masing-masing ya, masih sosok capres kecuali pasangan Amin yang sudah mendeklarasikan terlebih dahulu. Ini cukup jauh gapnya dari Ganjar dan juga Pak Prabowo ya. Tapi ya sekitar 30-an%. Ya, sekitar 10-an persen. 10-an persen. Tapi ya tadi dengan adanya swing voters yang belum menentukan begitu arah dukungan, belum lagi juga ada gerakan-gerakan yang belum terpantau begitu dari grassroots, ini bisa mengubah komposisi suara atau elektabilitas mereka juga. Ini yang sama-sama diperebutkan tidak hanya oleh pasangan Amin tapi juga pasti oleh pasangan Ganjar Mahfud dan juga nanti Pak Prabowo dengan pasangannya yang belum mendeklarasikan bakal cawapresnya begitu. Nah, kalau kita bicara Pak Prabowo juga menarik ini, Mas Diban, meskipun saat ini yang kita saksikan Pak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang sedang menuju KPU, tapi saya ingin menyinggung sedikit soal Prabowo Subianto yang belum memilih bakal cawapresnya. Ini apa yang tim Prabowo tunggu dan partai-partai koalisinya tunggu sehingga masih sepertinya bimbang dan gamang gitu untuk memilih cawapresnya. Saya kira di Prabowo Subianto persoalannya lebih rumit sebenarnya jika misalnya dibandingkan dengan Ganjar Pranowo. Ya. Pada Ganjar Pranowo ada satu partai yang sangat dominan dan tanpa dukungan partai lain pun mereka bisa maju mengusung capres-cawapres, sehingga di Ganjar Pranowo pilihan untuk capres itu lebih mudah gitu sebetulnya. Ya. Atau lebih terbuka peluang untuk memilih tokoh-tokoh di luar partai politik seperti yang sekarang terjadi. Sementara di di Prabowo Subianto, Partai Gerindra belum cukup suaranya untuk mengajukan calon sendiri. Karena itu membutuhkan dukungan dari partai lain. Saya kira kemudian negosiasinya di sana. Kemudian ada 3 partai sekarang yang bersama Gerindra untuk mendukung Prabowo Subianto. Masing-masing dari partai itu datang dengan proposal cawapres. Golkar datang dengan Airlangga Hartarto. Demokrat saya kira juga masih mengusulkan AHY, juga PAN mengusulkan Erick Thohir. Jadi rumit sekali. Belum lagi ada Gibran juga. Ada Gibran, belum tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama juga yang dipertimbangkan karena melihat pasangan dari Anies Baswedan dan Ganjar juga merupakan tokoh Nahdlatul Ulama. Ini juga yang pasti akan mereka perhitungkan. Saya dengar bahkan ada 4 orang tokoh kita yang mendaftarkan surat keterangan SKCK ya. Ini untuk persiapan cawapres. Sepertinya masih agak gampang untuk pasangannya Pak Prabowo untuk jadi cawapres ini. Nah, nanti kita akan menuju ke gedung KPU juga. Kita saksikan di layar kaca Anda, ini pasangan Anies Muhaimin sudah menuju ke kantor KPU. Kita saksikan prosesinya. Setelah jeda, tetaplah di Breaking News Kompas TV. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Alergi kambuh, gatal biduran, alergi. Makan seafood, gatal alergi kambuh. Hanya dengan 1 tablet, Pro6 menyembuhkan alergi. Pro6. Alergi, no way. Butuh multivitamin yang bikin melek? Nutrapur Gold Coffee memenuhi kebutuhan multivitamin dan mineral harianmu. Inovasi multivitamin kopi pertama di Indonesia. Nutrapur Gold Coffee, manfaat multivitamin dalam nikmatnya kopi. Butuh multivitamin yang bikin melek? Nutrapur Gold Coffee memenuhi kebutuhan multivitamin dan mineral harianmu. Inovasi multivitamin kopi pertama di Indonesia. Nutrapur Gold Coffee, manfaat multivitamin dalam nikmatnya kopi. Wah, bule
Coy, kenalin nih, Hoki Lakman. Dari kecil, hoki. Sampai gede, hoki. Bikin apa aja, hoki. Rahasianya, pilih partner yang double pinter. Isuzu. 1. Produknya keren, irit BBM, dan inovatif. 2. After salesnya mantep, spare part tersedia. Jadi double hoki buat bagi-bagi rezeki. Isuzu, real partner, real journey. Kalau lagi sakit gigi, siang malam cenut. Kadang aku kompres pakai es. Coba ini, Cooling 5 Plus. Praktis ya? Cooling 5 Oren, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Tiap hari, keluargaku kena panas yang bikin gerah, keringetan, dan bau badan. Mereka perlu yang seger. Mandi pakai Dettol. Segarnya min dan jeruk yuzu. Berikan sensasi 5 derajat lebih dingin. Dan lindungi dari kuman penyebab bau badan. Dettol, perlindungan dengan sensasi 5 derajat lebih dingin. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pas sanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Hey guys. Ku bawa segelas susu, tunjukin gaya paling kerenmu. Mainkan beatmu, nyanyikan lagu, semua mata tertuju padamu. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Ya, kembali di Breaking News Kompas TV, saudara. Yang Anda saksikan saat ini di pasangan bakal Capres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang menuju ke kantor KPU RI di Jakarta Pusat untuk mendaftarkan diri sebagai Capres-Cawapres di Pilpres 2024. Sejumlah syarat tentunya mereka sudah penuhi. Keduanya juga sebelumnya sudah melakukan tes kesehatan begitu di Rumah Sakit Fatmawati, meskipun nanti secara resmi setelah mereka terdaftar sebagai Capres-Cawapres akan ada prosesi tes kesehatan kembali di RSPAD yang sudah ditentukan oleh KPU, dan juga prosesi atau syarat-syarat lainnya untuk yang bisa dipenuhi untuk mereka bisa dijadikan Capres-Cawapres. Saat ini pasangan Amin sedang menyapa masyarakat, barikade masyarakat yang berkumpul di pinggir-pinggir jalan di sekitaran kawasan Menteng Jakarta Pusat, jalan-jalan menuju ke kantor KPU. Saat ini masih berada di Jalan Gondang Dia ternyata, di dekat kantor DPP Partai Nasdem. Bagi Anda yang berada di kawasan Menteng Jakarta Pusat, mungkin juga bisa diperhatikan jalur-jalurnya agar tidak terjebak kemacetan dari aktivitas pendaftaran bakal Capres-Cawapres hari ini. Tidak hanya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang akan mendaftarkan diri, tapi juga akan ada pasangan bakal Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Rencananya nanti prosesinya akan berlangsung mulai pukul 11 siang
waktu Indonesia Barat. Dimulai dari Tugu Proklamasi kalau pasangan Ganjar Mahfud. Jika tadi pasangan Anies Muhaimin dimulai dari prosesinya lumayan panjang dari kediaman Muhaimin Iskandar untuk pamitan kepada orang tua, sungkeman begitu, lalu sowan ke kantor-kantor partai pengusung, terakhir di kantor Partai Nasdem, lalu akan berakhir di kantor KPU. Ya, di kanan layar kaca Anda adalah sejumlah massa pendukung dari Anies Muhaimin yang sudah membanjiri area sekitaran KPU, kantor KPU Jakarta, untuk menyambut kehadiran bakal capres-cawapres mereka, Anies Muhaimin. Sejumlah elemen massa mulai dari kader partai, simpatisan, lalu juga masyarakat umum, relawan sudah berkumpul sejak pagi tadi, sejak dini hari untuk memberikan dukungan, support, dan juga menyambut kehadiran bakal capres-cawapres mereka. Nanti kita juga akan ikuti prosesi kehadiran pasangan Amin ini di KPU. Kabarnya tidak akan semua massa, tidak mungkin juga semua massa akan masuk ke dalam, karena dibatasi oleh KPU hanya 30 orang saja, mulai dari ketua umum partai politik, lalu juga tentunya tim pemenangan yang bisa memasuki KPU untuk mendaftarkan Anies Muhaimin sebagai capres-cawapres. Kita jeda sejenak dulu, saudara. Breaking News Kompas TV akan kembali sesaat lagi dengan prosesi kehadiran pasangan Anies Muhaimin bakal capres-cawapres Koalisi Perubahan ke KPU Jakarta. Tetaplah bersama kami. Kenalin, Hoki Lakman. Bikin apa aja, hoki. Rahasianya, pilih partner yang double pinter, Isuzu. Produknya keren. After salesnya mantep. Jadi double hoki buat bagi-bagi rezeki. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Tenang, ini bukan akhir dunia. Noda menetap tinggal dilap dengan formula terbaru Dulux Easy Clean. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia. Bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Hey guys. Ku bawa segelas susu, tunjukin gaya paling kerenmu. Mainkan beatmu, nyanyikan lagu, semua mata tertuju padamu. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Solar The Card Game, produk baru dari Harian Kompas. Dapatkan di marketplace kesayangan Anda. Duh, Menir, anak saya main HP mulu nih. Bagaimana ya? Dulu, anak saya juga begitu. Tapi sejak beli Pala The Card Game, sekarang saya diajak main melulu. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda.
Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Identitas. Sungguh terlalu. Tapi tenang, di Amarbank semua main aman. Dengan Brankas dari Amarbank, satu-satunya tabungan dengan proteksi berlapis dilengkapi teknologi AI. Amarbank, main aman untuk jaga tabunganmu. Gabung sekarang. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Kembali di Breaking News Kompas TV, visual yang Anda saksikan adalah pasangan Amin, Anies Mohaimin, bakal Capres-Cawapres Koalisi Perubahan yang akan mendaftarkan diri ke kantor KPU Jakarta. Proses pendaftaran Capres-Cawapres ini dimulai hari ini, Saudara, tanggal 19 Oktober 2023 hingga nanti tanggal 25 Oktober 2023. Nah, untuk hari pertama sampai sebelum tanggal 25 itu pendaftaran Capres-Cawapres bakal calon presiden dan wakil presiden yang sudah ada pasangannya ya begitu. Anies Mohaimin seperti yang kita saksikan bersama di layar kaca yang sedang menuju ke kantor KPU untuk mendaftarkan diri. Lalu juga ada pasangan dari usungan PDI Perjuangan Ganjar Pranowo dan pasangannya Mahfud MD, Menko Polhukam yang saat ini masih menjabat sebagai Menko Polhukam. Ini akan berpasangan sebagai baca pres dan bacawa pres untuk kemudian nanti didaftarkan ke KPU. Hari ini juga di waktu yang sama, di hari yang sama maksud saya. Namun jam yang berbeda, nanti pukul 11 rencananya dari Tugu Proklamasi, pasangan Ganjar Mahfud akan menjalani prosesi pendaftaran Pilpres 2024 ke KPU. Dan yang kita ketahui belum ada pasangannya, belum ada bakal cawapresnya adalah baca pres Prabowo Subianto usungan Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, dan sejumlah partai lainnya termasuk Partai Gelora. Ya, Bung Diman tadi bahas lagi soal signifikansi relawan tadi sudah kita bahas dan linear atau tidaknya dengan keterpilihan pasangan Capres-Cawapres begitu. Yang juga menarik adalah dukungan kader partai politik, mesin politik yang saat ini tentu harus dioptimalkan. Sejauh mana pasangan Amin ini kita ketahui kan punya mesin politik Partai Nasdem, PKS, lalu juga PKB gitu ya. Nah, signifikansi mereka kalau saya lihat dari suara di Pilpres 2019 itu Partai Nasdem punya suara sekitar 9,05% ya kalau saya tidak salah ya lihat. Ini tidak jauh berbeda sebenarnya dengan PKB 9,69%, lalu Partai Keadilan Sejahtera dengan suara 8,21%. Yang tidak terlalu banyak memang dukungan dari partainya, tapi soliditas partai tentu pasti harus dikedepankan untuk mengusung mereka sebagai mesin partai politiknya. Lalu dengan kekuatan Pilpres 2019 dari 3 partai ini, apalagi sebenarnya yang harus mereka kuatkan selain mesin partai? Ya, kalau betul tadi bahwa kalau kita jumlahkan ya pendukung atau suara tiga partai pendukung pasangan Amin ini PKB, Nasdem dan PKS itu sekitar 29% kursi di parlemen. Tetapi kita lihat memang masa pendukungnya kadang-kadang ini tidak linear juga. Misalnya di dalam survei yang kami lakukan pasca deklarasi Anies Mohaimin, pendukung PKS memang dominan ke pasangan ini sekitar 69%. Kemudian Nasdem juga cukup besar, 54% dari seluruh pendukung Nasdem sekarang sudah ke pasangan Anies Mohaimin. Tetapi PKB tampaknya belum ketika itu kita survei, baru 20%.
pendukung PKB yang sudah memilih Anies Muhaimin. Ada 30% dari masa PKB ke Ganjar. Dan ada 38% yang ke Prabowo Subianto. Jadi belum masih tersebar ya. Sementara sebelumnya kan Anies Baswedan didukung juga oleh Partai Demokrat. Tetapi ketika deklarasi berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, masa Demokrat lebih cepat keluar. Jadi hanya 22% yang tinggal mendukung Anies Baswedan, 33% sudah ke Ganjar dan 39% ke Prabowo Subianto. Jadi ini yang sekarang menjadi tantangan buat pasangan Anies Muhaimin. Jadi masa satu partai yang sebelumnya mendukung Anies Baswedan sudah keluar pasca deklarasi, pasca berpisah begitu berpisah dengan Demokrat ya. Tetapi masa partai yang baru yang diharapkan masuk ini belum maksimal masuknya. Jadi itu saya kira tantangan. Karena itu kemudian tantangan pertama buat pasangan ini adalah bagaimana meyakinkan masa pemilih PKB yang sekarang baru memilih untuk mulai hijrah ke pasangan ini. Dan itu perlu dilakukan. Dan kalau kita lihat berkaca pada setahun sebelumnya di mana PKB mendukung Prabowo Subianto juga memang perlu waktu untuk kemudian masa PKB pindah dari dukungan terhadap calon yang diusung oleh PDIP ke Prabowo Subianto. Jadi pelan-pelan juga masuknya. Ketika itu. PR-nya justru ada di masanya PKB nih ya sekarang ya. Yang masih yang tersebar begitu semenjak berpisah dengan Prabowo lalu bergabung dengan koalisinya Anies Baswedan. Ya, kita bahas lagi nanti juga ada sejumlah partai politik non-parlemen. Ini juga apakah memang punya pengaruh signifikan untuk mendongkrak elektabilitas para bakal capres-cawapres. Tapi kita akan ke jurnalis Kompas TV dulu yang sedang mengikuti perjalanan pasangan Amin ini. Dari tadi kantor DPP Partai Nasdem, dari Gondang dia menuju ke kantor KPU di kawasan Menteng juga di Jakarta Pusat. Ada Dipo Nurbahagia. Selamat pagi Dipo. Ya, Dipo, bisa dengar suara saya, Dipo? Ya, bisa tadi. Oke, baik. Dipo, bisa Anda gambarkan bagaimana kondisi paling akhir? Anda kabarnya mengikuti pasangan Amin ini dari kantor DPP Partai Nasdem menuju KPU. Apa yang terjadi sepanjang perjalanan, Dipo? Tentu keriuhan tidak hanya terjadi di DPP Partai Nasdem, tapi dapat Anda lihat saat ini iring-iringan yang membawa pasangan calon baca pres dan juga baca pres Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar begitu dikawal hiruk pikuk, ramai sekali, tidak hanya tentu dari Garda Nasdem tapi juga dari para relawan yang juga menunggu kehadiran dari Anies dan juga Caimin di sepanjang rute perjalanan yang kemudian nantinya akan dilalui oleh kedua pasangan ini tentunya untuk menuju ke KPU RI. Dan saat ini posisinya sedang berada di kawasan Teguh Umar. Tadi kalau dapat kami review sedikit, ada kurang lebih 9 mobil yang kemudian membawa iring-iringan dari rombongan Anies dan juga Caimin. Mobil pertama yang Anda lihat ini adalah mobil yang membawa Anies dan juga Caimin, dikendarai secara langsung oleh bendahara umum dari Partai Nasdem Ahmad Syaroni, dan kemudian di belakangnya ada 8 mobil lainnya yang diisi masing-masing oleh ketua umum dari partai politik pengusung Anies dan juga Caimin ataupun yang tergabung dalam koalisi perubahan. Kalau dapat Anda sedikit lihat, mungkin sempat terlihat begitu ya, ada Surya Paloh ketua umum Partai Nasdem, kemudian juga ada Ahmad Saiku dari PKS, tentunya presiden PKS, dan juga karena PKB ketua umumnya ini nyawapres tentu diwakilkan oleh wakil ketua umumnya, yakni ada Jazilul Fawait yang juga satu mobil dengan para ketua umum lainnya. Dan di belakangnya ada para sekjen, kemudian juga ada jajaran para petinggi dari partai politik yang tergabung dalam koalisi perubahan. Dan yang menariknya adalah saat ini persis sekali Anies dan juga Caimin berada ataupun melewati rumah dari ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kalau dapat Anda lihat, ini ada bis dari Ganjar dan juga Mahfud gitu, ataupun dari PDIP. Tentu suasana damai terasa, walaupun ada dalam tanda kutip persaingan, tetapi ya ini wajar dalam pesta demokrasi, tidak ada hal-hal yang negatif yang terjadi begitu, karena ini sah-sah saja, ini jalanan umum dan ya semua masih berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Kalau dapat kami gambarkan sedikit rutenya, nanti setelah melewati rumah Megawati ataupun Jalan Teguh Umar ini, nanti akan menuju ke Taman Suropati, kemudian juga melewati kantor Bappenas dan langsung lurus menuju KPU. Begitu ramai sekali dapat kami katakan, karena
dari tadi banyak sekali seperti yang diklaim oleh Koalisi Perubahan, ada 20.000 kurang lebih relawan yang kemudian akan betul-betul mendampingi Anies dan juga Caimin mendaftarkan diri sebagai capres-cawapres pada Pilpres 2024 mendatang. Dan tentu kita masih akan saksikan karena kurang lebih dapat dikatakan 10 hingga 15 menit lagi Anies dan juga Caimin akan tiba di gedung KPU, dan informasi yang kami dapatkan juga bahwa di depan gedung KPU sudah sangat banyak sekali para relawan dari Anies dan juga Caimin yang tentunya juga akan menunggu kehadiran dari pasangan yang mereka dukung. Dan kita akan melihat bagaimana kemudian nanti setelah pendaftaran di KPU akan juga ada orasi yang kemudian nanti disampaikan oleh Anies dan juga Caimin, orasi kebangsaan, sebelum nantinya mereka juga akan ke Bundaran HI ataupun ke halte Transjakarta untuk kemudian menyapa masyarakat di sana, Radi. Iya, cukup panjang rutenya dan saya tertarik sekali melihat Bendahara Umum Partai Nasdem dengan santai menyupiri kedua pasangan bakal capres-cawapres ini. Saya lihat ada juga Bung Zazilul Fawait ya di depan dari Wakil Ketua Umum PKB. Dipo, tapi perkiraan untuk sampai ke gedung KPU kira-kira pukul berapa? Karena dijadwalkan sebenarnya mereka ini bisa mendaftarkan diri di KPU pukul 8 pagi tadi, tapi ini sudah sekitar 10 menit menuju pukul 9 pagi, mereka masih dalam perjalanan. Kira-kira masih berapa lama lagi mereka akan sampai gedung KPU, Dipo? Kalau tadi kami sempat cek kurang lebih 15 menit lagi ataupun 10 hingga 15 menit lagi lah, Radia. Oke. Nanti rombongan dari Anies dan juga Caimin akan tiba di gedung KPU RI. Betul, memang agak sedikit molor karena seperti yang tadi kami sampaikan, hiruk pikuknya sangat terasa. Banyak sekali warga di sini maupun relawan dan juga masyarakat lainnya yang ingin melihat salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden yang nantinya insya Allah akan berkontestasi pada Pilpres 2024 yang juga tentu akan menjadi opsi mereka dalam memilih nanti pada saat pemilu digelar di tahun depan. Artinya 10-15 menit lagi sampai depan KPU. Tentu setelah nanti sampai KPU ini ada tantangannya lagi sedikit tadi karena ramai sekali masa. Kita lihat nanti apakah ada dalam tanda kutip perbincangan dulu Anies dan juga Caimin dengan para relawannya ataupun langsung masuk, tapi seharusnya langsung masuk ya. Tapi tentu kita akan pantau sekali lagi karena begitu banyak masa. Nampaknya waktu ini akan bersifat fleksibel dan KPU juga nampaknya akan memaklumi karena ini juga pesta demokrasi yang harus dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, Radi. Ya, ini iring-iringan masih berlangsung gitu ya hingga kantor KPU dan ramai sekali di depan kantor KPU. Di layar kanan layar kaca Anda juga bisa dilihat massa sudah berkumpul di sana. Dan tidak heran ya begitu Bung Giman ya, kalau melihat massa yang begitu banyak memang relatif sepertinya ini kandangnya Anies Baswedan DKI Jakarta ini. Karena memang basis massanya di DKI Jakarta, jadi tidak heran melihat massa yang begitu banyak untuk menyambut kehadiran Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Dan tadi seperti kata jurnalis Kompas TV yang mengikuti perjalanan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, sekitar 15 menit lagi mungkin, berarti ya 10-15 menit, kemungkinan ya pukul 9 lah ya, mereka ini baru bisa masuk ke dalam gedung KPU untuk mendaftarkan diri sebagai capres, cawapres. Kita lihat tadi dengan santai Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Syahroni, menyupiri kedua pasangan baca pres dan baca cawapres ini. Lebih dipercepat lagi mungkin kalau saya bisa bilang ke Bung Ahmad Syahroni karena waktunya sudah mepet karena pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD juga nanti akan mendaftarkan diri pukul 11. Dan saudara, breaking news Kompas TV jeda sejenak. Saya Radi Saputro undur diri, tapi Bung Saidiman nanti juga akan melanjutkan perbincangan dengan rekan saya Glenis Oktania. Breaking news Kompas TV akan kembali sesaat lagi bersama rekan saya Glenis Oktania. Tetaplah bersama kami. Coy, kenalin nih, Hoki Lakman. Dari kecil, hoki. Sampai gede, hoki. Bikin apa aja, hoki. Rahasianya, pilih partner yang double pinter. Isuzu. 1. Produknya keren, irit BBM, dan inovatif. 2. After salesnya mantep, spare part tersedia. Jadi double hoki buat bagi-bagi rezeki. Isuzu, real partner, real journey. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam.
Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Saya oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Oh, Aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Don't miss it, the 38 Trade Expo Indonesia. Pameran dagang terbesar transaksi dan ekspansi ekspor. Lebih dari 1.100 exhibitors dan buyers, lebih dari 100 negara, dengan beberapa kategori produk dan jasa. 18-22 Oktober 2023 di AIS BSD City. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu, agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Breaking News Kompas TV kembali untuk Anda bersama saya Gleni Softania. Ini yang Anda saksikan merupakan situasi terkini dari arak-arakan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang akan mendaftarkan diri pada Pilpres 2024 ke KPU. Di sebelah kiri ini merupakan pasangan Anies Muhaimin yang menaiki mobil Jeep dan juga dikawal begitu ya bersama dengan sejumlah relawan dan elit dari partai koalisi untuk menuju Jalan Imam Bonjol di gedung KPU RI. Dan yang sebelah kanan, saudara, ini merupakan situasi terkini Jalan Imam Bonjol tepat di depan gedung KPU RI yang sudah dipenuhi oleh relawan dan juga simpatisan dari Anies Muhaimin yang sedari pagi begitu ya menantikan juga kehadiran dari pasangan Amin yang tadi berangkat dari titik kumpul adalah DPP Partai Nasdem untuk bisa mendaftarkan diri. Yang dijadwalkan dari awal ini adalah mendaftarkan diri di pukul 8, namun hingga saat ini 8:57 waktu Indonesia bagian Barat nampaknya masih dalam perjalanan untuk menuju gedung KPU Republik Indonesia. Dan saat ini di studio Orange Kompas TV masih bersama dengan kita, yaitu Mas Saidiman. Terkait dengan kita juga akan membahas
bagaimana persiapan ataupun juga pendaftaran dari pasangan khususnya yang pagi hari ini adalah Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Kita pantau ini sebenarnya jaraknya dekat ya, tidak terlalu jauh ya Mas, tapi karena begitu banyak massa begitu ya, pendukung dan juga yang mengawal ini cukup banyak. Apa nih yang bisa kita cermati di depan gedung KPU juga sudah banyak simpatisan, beragam ya, ada bendera PKB, ada warna merah. Nah ini apa yang bisa kita artikan dari jelang pendaftaran ini? Iya, kalau kita lihat dari sisi massa yang hadir ini memang cukup banyak dan saya kira ini wajar karena ini DKI Jakarta ini adalah basisnya Anies Baswedan sebetulnya. Dan biasanya di kota-kota di mana Anies Baswedan atau Muhaimin Iskandar itu punya basis massa itu membludak biasanya yang hadir di acara-acara mereka, dan ini di Jakarta. Selain Anies Baswedan tentu di sini juga adalah basisnya PKS juga di DKI Jakarta juga sangat kuat. Jadi wajar kalau kemudian massa yang hadir di sini sangat besar. Kemudian memang partai pendukung Anies Muhaimin ini ada, selain PKS juga ada PKB yang juga basisnya ormas juga ya. Basis mereka adalah Massa Nahdlatul Ulama yang juga biasa berkumpul semacam ini. Ini memang ritual orang-orang NU itu kan banyakkan kumpul-kumpul berjamaah begitu ya. Agak mirip dengan PKS yang juga sering mengadakan acara-acara kumpul massa yang besar. Jadi kalau kemudian masanya sangat besar menyambut kedatangan Anies Muhaimin di depan KPU ini ya wajar. Ini didukung oleh dua partai yang punya basis massa yang solid. Oke, dan ini juga masih sabar menanti nampaknya dari relawan simpatisan di depan gedung KPU RI masih menunggu. Kan ini bisa sebenarnya mereka menggunakan kendaraan tiba begitu ya di gedung KPU lebih cepat begitu tanpa membuat kemacetan. Sebenarnya apa nih yang bisa kita juga maknai dari berkumpulnya, dari berkunjung bahkan sedari pagi berkunjung ke DPP partai koalisi ya, ada dari PKS, PKB dan terakhir di Nasdem tadi bersama-sama diarak begitu ya bersama dengan simpatisan dan relawan. Menaiki mobil, apa yang kita bisa artikan? Apakah ini juga ingin menunjukkan bahwa mereka siap untuk melayani, membawa perubahan? Berapa kali kita juga dengar ada narasi-narasi politik untuk membawa perubahan, menawarkan perubahan untuk pemilihan presiden di 2024 ini? Ya saya kira ini aksi unjuk massa ini, saya kira memang ada tujuan ke sana juga untuk memperlihatkan bahwa ketiga partai ini sangat solid untuk mendukung pasangan Anies Muhaimin. Menunjukkan massa yang besar ini tentu bukan hanya keluar, tetapi saya kira juga ke basis massa ketiga partai ini. Kalau kita misalnya mengacu pada hasil pemilu 2019, kalau kita gabungkan pemilih ketiga partai ini kan jumlahnya sekitar 29%. Tetapi sekarang dukungan di dalam berbagai macam survei, di dalam berbagai survei dukungan pada Anies Baswedan juga Anies Muhaimin itu baru sekitar 20%, bahkan di bawah 20%. Itu artinya masih ada ruang bagi pasangan ini untuk mendapatkan suara lebih bahkan dari internal massa pendukung partainya sendiri sebelum misalnya keluar. Jadi saya kira ada dua yang ingin ditunjukkan di sini, ingin menunjukkan bahwa ketiga partai ini solid. Yang kemudian yang kedua tentu keluar juga ingin ditunjukkan itu. Selain itu memang kalau kita lihat tadi dari pidato di Nasdem Tower tadi itu juga diperlihatkan dengan sangat jelas bagaimana narasi perubahan itu masih diungkapkan berulang-ulang baik oleh Muhaimin Iskandar maupun oleh Anies Baswedan. Itu artinya bahwa mereka belum keluar dari narasi itu ya, narasi perubahan atau narasi antitesa terhadap pemerintahan yang ada sekarang. Dan saya kira ini juga sesuatu yang wajar. Di dalam survei-survei yang kita temukan ada kecenderungan mereka yang tidak puas dengan kinerja pemerintah itu kecenderungannya memilih Anies Baswedan atau Anies Muhaimin Iskandar. Kemudian tadi saya juga sempat mengemukakan salah satu massa
yang cukup kuat di Indonesia, dan kita menemukan ada real pendukungnya itu masa 212 yang kita tahu punya sejarah yang juga sangat kritis terhadap pemerintah, itu juga umumnya ke pasangan Anies Muhaimin. Karena itu saya melihat walaupun sekarang mencoba melakukan penetrasi terhadap NU dan tampaknya sekarang belum cukup positif, tetapi ada basis massa yang harus dijaga. Jangan sampai ini hilang, yaitu mereka yang kritis terhadap pemerintah, atau secara lebih spesifik masa 212 yang jumlahnya di dalam survei itu sekitar, kalau kita absolutkan angkanya mungkin sekitar 30-an juta orang yang simpati terhadap gerakan 212, dan umumnya mereka ini ke Anies Muhaimin. Ini jadi menarik ketika ada tidak hanya basis suara dari partai koalisi, tapi juga ada satu kelompok yang juga hadir begitu atas ketidakpuasan pemerintah. Ada masa 212 yang condong ke Anies, ini juga perlu dijaga, dan memang narasinya masih menawarkan perubahan. Tapi kemarin juga pasangan Ganjar Mahfud juga menawarkan perubahan. Tentu ini menjadi menarik. Perubahan sektor mana yang ingin mereka ubah, yang mana terobosan cara-cara kerja yang baru yang diharapkan juga bisa melayani, memuaskan masyarakat. Tapi sebelum lebih jauh, kita bahas bagaimana program kerja ataupun hal-hal yang ingin ditawarkan oleh pasangan Amin ini. Kita kembali sapa jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia yang memantau, mengikuti bagaimana arak-arakan pasangan Anies dan Muhaimin menuju ke gedung KPU. Selamat pagi, Dipo. Sudah berada di titik mana, di jalan mana pasangan Anies dan Muhaimin ini, Dipo? Baru saja melewati Taman Suropati, Glenis dan juga saudara, arti bentar lagi baca pres dan juga baca Iskandar akan RI untuk menjadi pasangan pertama yang mendaftarkan diri ke KPU sebagai capres dan juga cawapres yang akan berkontestasi pada Pilpres 2024 mendatang. Semakin mendekati KPU, tentu suasananya semakin hiruk-pikuk, semakin sekali para relawan yang kemudian sudah menantikan kehadiran Anies di gedung KPU RI dan juga tentunya bersama dengan Muhaimin Iskandar. Panjangnya perjalanan dari Nasdem ataupun DPP Nasdem ke KPU RI ini juga dapat digambarkan seperti panjangnya perjuangan Anies dan juga Caimin. Terlebih lagi Anies sudah diusung oleh Partai Nasdem sejak tanggal 3 Oktober 2022, artinya kurang Anies Baswedan Pres dan juga cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Ada hal-hal menarik selama perjalanan, Gladys. Tadi melewati Teguh Umar, melewati rumah dari Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri, yang tentu tidak masalah karena jalanan umum dan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan juga terjadi, karena memang sudah sebagaimana mestinya pemilu ini menjadi pesta demokrasi. Tadi juga Anies menyapa beberapa dalam tanda kutip karyawan ataupun petugas-petugas PPSU dan lain sebagainya yang juga pernah bekerja bersama dirinya pada saat menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Tidak hanya itu, ada nostalgia juga Anies melewati rumah dinasnya di sekitar Taman Suropati, yang tentu ini juga menjadi memori tersendiri bagi Anies Baswedan yang saat ini posisinya akan mendaftar sebagai calon presiden untuk Pilpres. Seperti yang Anda lihat saat ini, Anies dan juga Caimin menyapa relawan yang sudah kehadiran mereka di gedung KPU sejak pagi hari tadi. Dan kalau dapat Anda saksikan juga, semakin mendekati gedung KPU seperti yang tadi saya sebutkan, ini juga suasananya semakin ramai. Kemungkinan besar nanti Anies dan juga Caimin akan turun di perempatan KPU ataupun titik yang cukup dekat dengan gedung KPU RI untuk kemudian nantinya akan jalan masuk ke gedung KPU. Saat ini Anies sedang menyapa warga, begitupun halnya dengan Caimin. Artinya seperti yang tadi kami sebutkan, memang kalau kita melihat jam pendaftarannya ini cukup molor begitu ya, kurang lebih 1 jam. Tetapi tentu KPU juga nampaknya akan memaklumi ini karena ini adalah pesta demokrasi. Artinya juga begitu banyak masyarakat yang ingin melibatkan dirinya. Artinya ada keterlambatan sedikit
karena begitu banyak antusiasnya masyarakat, tentu ini akan diterima oleh KPU RI, begitu. Ya. Dan tidak hanya relawan yang berdiam diri dan menyapa, tetapi juga ada barongsai, ada nyanyian-nyanyian yang kemudian memang disiapkan oleh para relawan untuk menyambut kehadiran dari Anies dan juga Caimin, Freddy. Nampaknya ini masih dalam perjalanan cukup lama mengingat jumlah massa yang berada di sekitaran jalan menuju Jalan Imam Bonjol ini begitu penuh ya, tumpah ruah sedari pagi menantikan kehadiran dari Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Dipo, apakah Anda sudah mendapat informasi nanti siapa saja yang turun atau menuju gedung KPU mendampingi Anies dan Muhaimin? Informasi yang kami peroleh adalah tentu tidak semuanya bisa mendampingi Anies dan juga Caimin pada saat mendaftar. Kalau informasi yang kami dapatkan kurang lebih ada 30 perwakilan dari Koalisi Perubahan yang kemudian nanti akan mendampingi Anies dan juga Caimin pada saat proses pendaftaran berlangsung. Artinya dari 30 perwakilan ini tentu akan diikuti oleh Ketua Umum dari Koalisi Perubahan. Sebut saja Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, kemudian juga Presiden PKS Ahmad Saiku, dan tentu karena Ketua Umum PKB ini Nyawapres, artinya akan diwakilkan oleh Wakil Ketua Umumnya Jazilul Fawait. Dan tentu juga nanti akan diikuti oleh sekjen-sekjen dan juga politisi teras dari masing-masing partai politik yang tergabung di dalam Koalisi Perubahan. Sisanya nanti yang tidak bisa masuk ke dalam gedung KPU RI, kurang lebih akan ada, kalau tidak salah, 200 perwakilan yang dapat masuk tetapi hanya di halaman KPU RI. Ini adalah aturan yang kemudian sudah seperti biasanya memang dibuat oleh KPU RI, tentu untuk kemudian melancarkan dan juga memudahkan proses dari pendaftaran masing-masing capres dan juga cawapres dari masing-masing koalisi. Itu adalah setidaknya gambaran yang sampai dan sejauh ini kami peroleh, dan sesaat lagi mungkin dalam hitungan menit Anies dan juga Caimin akan tiba di gedung KPU RI, menyapa para relawannya dan kemudian masuk ke gedung KPU untuk mendaftarkan diri sebagai pasangan pertama yang mendaftarkan diri sebagai capres dan juga cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Glenis. Baik, nanti kami akan menghubungi Anda kembali, Dipo, untuk bisa memastikan di mana posisi dari pasangan Anies dan Muhaimin ini. Terima kasih, Dipo Nurbahagia. Nah, Mas, ini tadi juga disampaikan oleh jurnalis Kompas TV, Dipo begitu panjang seperti panjangnya perjalanan seorang Anies. Kita melihat dulu sosoknya dari Anies. Dia merupakan bakal calon presiden yang pertama kali diumumkan ke publik oleh Partai Nasdem. Ini juga yang mendaftarkan diri bersama dengan cawapresnya pertama kali. Nah, ini apa nih yang ingin direpresentasikan muncul dengan kata pertama mendaftar? Apa yang bisa kita maknai? Apakah juga ini bagian dari strategi politik dari pasangan ini? Ya, saya kira memang ya betul sekali bahwa Nasdem pertama kali mendeklarasikan Anies Baswedan itu tanggal 3 Oktober 2022 ya, jauh sebelum partai-partai lain sebetulnya ikut pada calon ini. Dan selain mungkin memberi pesan dari Anies sendiri, ini juga mungkin ada kaitannya dengan tradisi di Partai Nasdem ya. Kita tahu bahwa di dalam beberapa peristiwa Partai Nasdem tampak selalu ingin berusaha cepat ya mengumumkan atau menunjukkan secara eksplisit dukungannya kepada tokoh baik untuk menjadi presiden maupun untuk menjadi kepala daerah. Kita ada beberapa kasus juga di mana Partai Nasdem itu duluan mengemukakan calonnya. Saya kira ini strategi yang baik saya kira untuk Partai Nasdem sendiri untuk kemudian tujuan jangka pendeknya mungkin ingin mendapatkan efek ekor jas dari tokoh yang didukungnya. Kita tahu bahwa Nasdem sebelumnya kan ada di dalam bahkan sampai sekarang ada di dalam koalisi pemerintahan. Di sana ia harus bersaing dengan partai-partai lain untuk mendapatkan efek ekor jas misalnya dari Joko Widodo atau dengan Ganjar Pranowo. Ada PDIP di sana yang juga sangat kuat mendapatkan limpahan suara dari para pendukung Joko Widodo maupun Ganjar Pranowo. Sementara ya dia harus harus berkompetisi di sana dengan partai-partai besar. Sementara dengan Anies Baswedan mungkin ya secara elektoral diharapkan bisa mendapatkan manfaat elektoral lebih besar
karena kan saingannya tidak terlalu banyak dan apalagi ia sebagai pelopor. Dan terlihat bahwa Anies Baswedan ini terlihat ini walaupun tidak secara resmi merupakan kader dari Nasdem, tapi terlihat bahwa sebenarnya Anies Baswedan ini seperti orang Nasdem. Ya, Nasdem yang membawa ia berkoalisi dengan Demokrat dan PKS sebelumnya, dan kemudian ia juga yang membawa berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Sebelum PKS kemudian juga menyatakan tetap mendukung. Jadi terlihat di sini bahwa Nasdem ingin memperlihatkan Anies Baswedan ini adalah kader mereka gitu, ada tokoh yang mereka usung. Dan saya kira sejauh ini cukup terlihat ada perubahan dalam komposisi suara Partai Nasdem. Sebelumnya umumnya pemilih Partai Nasdem itu punya irisan yang sangat kental dengan pendukung Pak Jokowi dan juga Ganjar Pranowo. Tapi pasca deklarasi Anies Baswedan yang lebih awal itu, kemudian terjadi perubahan pelan-pelan. Sekarang di dalam pemilih Partai Nasdem itu lebih dominan pemilih Anies Baswedan. Bahkan ketika kita mengukur tadi tingkat kepuasan publik kepada pemerintah, ada 80% yang puas terhadap pemerintah dan kemudian yang tidak puas sekitar 20%. Umumnya pemilih Nasdem sekarang bahkan berasal dari mereka yang kurang puas dengan pemerintah gitu. Walaupun masih ada di dalam pemerintahan, tapi narasi perubahan, memilih calon presiden yang relatif berseberangan dengan pemerintah, itu kemudian membuat komposisi suara Nasdem berubah juga, warna suara Nasdem berubah juga. Jadi saya melihat tadi mengajukan pertama kali dan seterusnya ini ada hubungannya saya kira dengan strategi politik Partai Nasdem. Untuk memisahkan suara yang tadinya berada dalam koalisi pemerintahan begitu ya, ditarik, ditambah juga memunculkan tokoh yang memang Anies ini kan di luar ya dari pemerintahan Presiden Jokowi, ini juga diharap bisa memecah suara tadi ya di dalam dukungan-dukungan ini. Nah, kita juga lihat sosok dari Muhaimin Iskandar, dia juga termasuk orang yang pertama mendeklarasikan diri mendukung Prabowo Subianto. Dinamika di dalam politik kita tiba-tiba bergabung bersama Anies begitu ya, mendeklarasikan. Nah, ini apakah cukup untuk membangun chemistry antara keduanya ini? Oke, sebelum dijawab kita pantau juga Mas Saidiman bahwa ini di sebelah kanan ya saudara ada nampak mobil Alphard hitam. Ini merupakan situasi terkini dari kediaman Mahfud MD, bakal cawapres dari koalisi PDIP, P3, Perindo dan juga Hanura yang hari ini juga dijadwalkan akan mendaftarkan diri bersama dengan Ganjar Pranowo pada pukul 11 siang ke gedung KPU. Nampak Mahfud MD bersama dengan istri ya sedang mempersiapkan diri dan juga nampaknya didampingi oleh keluarga ya sedang bersiap untuk memasuki mobil. Nah ini nampaknya bajunya sama nih nuansanya ya Mas Saidiman ya, putih-putih. Nah ini mungkin jadi dress code baru ya, yang sempat dipopulerkan juga sama Pak Jokowi ya, menggunakan kemeja putih, digulung lengannya ya, ditambahkan peci, disesuaikan mungkin ya dengan situasi, celananya hitam begitu ya. Terus ini masuk ke dalam mobil ya, didampingi oleh anggota keluarga. Ini juga bentuk dukungan dari keluarga. Tadi pagi kita lihat pasangan Anies Muhaimin sungkem, minta doa dan restu dari orang tua. Hari ini juga didampingi, dihantarkan menuju ke mobil bersama dengan anak keluarga untuk bisa sama-sama mendaftar. Nah kalau pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ini rencananya akan berkumpul di Tugu Proklamasi untuk menuju ke gedung KPU. Tapi kita pantau juga bagaimana situasi untuk pasangan yang pertama mendaftar, yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Nampaknya masih dalam perjalanan untuk menuju ke gedung KPU di Jalan Imam Bonjol, Menteng. Masih kita diskusikan terkait dengan sosok dari Muhaimin gitu ya. Tadi kan ada Anies Baswedan yang punya background juga pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kalau Muhaimin ini kan pernah sebagai menteri, anggota dewan begitu ya. Bagaimana chemistry-nya untuk bisa menawarkan perubahan dan merebut suara-suara Nahdliyin? Ini bagaimana Mas?
Ya tadi Muhaimin atau PKB juga pertama kali ya yang sebelum ke Anies Baswedan juga pertama kali dulu mendukung Prabowo Subianto. Bahkan sama-sama mendaftar ke KPU PKB dengan Gerindra ketika itu. Nama koalisinya juga menarik ketika itu ya, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Tapi kemudian ternyata tidak berlanjut. Saya kira itu terjadi ketika itu karena ada pertemuan antara dua keinginan saya kira. Yang pertama, Muhaimin ini adalah salah satu ketua partai terlama setelah Megawati Soekarno Putri. Dia sudah menduduki segala macam posisi yang sebagai seorang politisi sudah selesai begitu. Tinggal satu yang belum pernah diduduki oleh seorang Muhaimin, yaitu menjadi calon dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah itu satu-satunya. Saya kira sekarang inilah waktunya. Karena itu kemudian dia mencari kemungkinan, kemana kemungkinan untuk mendapatkan dukungan ini. Yang ada peluang ketika itu pada Prabowo Subianto. Kenapa? Karena Prabowo Subianto juga tampaknya menunjukkan keinginan ingin kali ini menang. Dan salah satu kunci kemenangan Prabowo yang mungkin memberi kemenangan pada Prabowo jika masa Jawa Timur atau NU itu ada agak dominan, terjadi perubahan ke Prabowo Subianto. Karena dalam 2 kali pemilu terakhir Prabowo selalu kalah di masa pemilih NU dan Jawa Timur. Karena itu kemudian untuk mengubah keadaan mungkin dia ingin penetrasi ke sana. Dan salah satunya itu yang kemudian membuat kemungkinan Muhaimin menjadi merapat ke atau PKB Prabowo menjadi penting untuk Prabowo di sana. Tetapi ternyata kan dalam setahun setelah koalisi itu tidak juga Prabowo Subianto mengeluarkan satu pernyataan yang eksplisit, misalnya membuka kemungkinan Muhaimin Iskandar untuk menjadi calon wakil presiden. Saya kira ya keinginan kepentingannya sebenarnya ketemu, tetapi tidak ada ungkapan yang eksplisit. Mungkin Prabowo Subianto juga menimbang-nimbang hal-hal lain, lalu kemudian terbuka kemungkinan pada Anies Baswedan ya diambil lah. Tapi memang ini memperlihatkan bahwa tujuan utama dari Muhaimin Iskandar memang agar namanya ada di dalam kertas suara pemilihan presiden. Ketika yang Prabowo Subianto kandas, kenapa tidak dicoba dengan Anies Baswedan yang lebih jelas, yang juga pada saat yang sama tadi sedang menghadapi situasi di mana ada kebuntuan suara ketika itu dalam berbagai macam survei. Dalam berbagai survei suara Anies Baswedan relatif stagnan sekitar 20%, bahkan cenderung melemah ketika itu. Lalu ya Nasdem itu ya ingin keluar dari persoalan itu dengan mengambil Muhaimin sebagai calon wakil presiden. Saya kira ini ikhtiar politik yang perlu dicoba gitu. Kenapa tidak? Muhaimin Iskandar ini ya agak beda basisnya dengan Anies Baswedan, baik dari sisi massa, afiliasi ormas misalnya, maupun dari sisi bahwa Muhaimin ini adalah bagian dari pemerintah dan Anies Baswedan yang oposisi. Saya kira itu yang terjadi. Nah, ini jadi menarik ketika pasangan yang sama-sama untuk bacawapresnya tampil pertama, ingin menunjukkan bahwa saya ingin loh mencalonkan, saya ingin ada di dalam pilpres ini, dan akhirnya bertemu hari ini juga akan mendaftarkan diri. Tentu ini masih panjang dinamikanya ya Mas ya, kita masih lihat juga bagaimana upaya untuk merebut suara, basis-basis dan mempertahankan suara untuk bisa memenangkan pada Pilpres 2024 ini. Nampak dari layar kaca Anda, Saudara, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam perjalanan menuju ke gedung KPU dan sesekali juga menyapa dari para relawan dan simpatisan yang sedari pagi menantikan kehadiran atau sekedar untuk berjumpa dengan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sementara itu, Saudara, di bagian sebelah kanan ini merupakan iring-iringan kendaraan dari Bacawa Pres Mahfud MD yang dalam perjalanan menuju ke Tugu Proklamasi dari kediamannya, begitu, karena memang dijadwalkan ataupun direncanakan untuk pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ini akan berkumpul di Tugu Proklamasi yang dipilih menjadi tempat berkumpul sebagai tempat bersejarah untuk menggelorakan semangat dan juga pintu gerbang ya saat itu adalah Bung Karno dan Bung Hatta untuk menggelorakan kemerdekaan. Ini menjadi menarik ya, para pasangan ini memiliki tempat-tempat yang dimaknai berbeda. Tadi kalau pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mampir ya, sowan ke sejumlah
kantor DPP Partai Koalisi. Kalau Ganjar Pranowo dan Mahfud mungkin karena memang kemarin juga sempat bertemu ya para ketua umum Partai Koalisi, disepakati saja untuk dari Tugu Proklamasi yang kita tahu juga ya Mas Saidiman ini jaraknya sebenarnya tidak terlalu jauh menuju ke kantor KPU. Nah tapi hingga hampir 9:30 nih nampaknya belum tiba juga pasangan Anies Muhaimin. Nah bagaimana nih? Ada kekhawatiran nanti masa akan menumpuk, juga akan ada pergeseran nampaknya jadwal ya. Kalau kita cermati, bagaimana tanggapan Anda nih Mas? Ya sepertinya kalau kita melihat ya ini akan molor ya waktunya ya, dan akan ada waktu lagi untuk kemudian masa ya pendukung Anies Muhaimin untuk kemudian bergeser dari depan KPU, karena itu kemungkinan besar ini tidak akan sesuai dengan jadwal. Tetapi yang menarik sebetulnya juga adalah pilihan tempat tadi dikatakan di depan di Tugu Proklamasi. Saya kira ini tentu ini menyimbolkan sesuatu ya. Mereka ingin menyatakan sesuatu kepada publik kenapa kemudian mengambil Tugu Proklamasi. Salah satu yang ingin dikatakan menurut saya adalah mereka ingin menunjukkan semacam komitmen pada nasionalisme, mungkin komitmen ideologi. Kalau kita perhatikan pidato baik Megawati maupun Pak Mahfud MD kemarin itu kan mereka juga menyinggung soal komitmen pada ideologi sebagai salah satu syarat ya yang untuk kepemimpinan nasional. Ada persoalan keberagaman masyarakat kita yang harus direspon dengan komitmen itu. Dan juga yang menarik, Tugu Proklamasi itu di depannya ada kantor partai besar. Ya. Partai Demokrat di depannya. Ya saya tidak tahu apakah itu ada hubungan atau tidak, tapi itu juga menarik. Ya jadi sama-sama melintasi ya. Tadi pasangan Anies Muhaimin melintasi rumah Ibu Mega. Nah nanti juga akan melintasi kantor DPP dari Demokrat ya. Semoga ini juga sebenarnya diharapkan lancar ya lalu lintas dan bisa tepat waktu, atau sekalipun molor aman begitu ya untuk para massa bisa bergeser begitu pergantian masa, karena kita tahu kita mau menghadapi pesta demokrasi. Tentu diharapkan juga ini berjalan happy, santai ya, tidak ada lagi maksudnya ada tekanan-tekanan yang menunjukkan bahwa tekanan politik di tengah-tengah dari Pilpres 2024 ini. Situasi terkini di kantor KPU Republik Indonesia, kita sapa jurnalis Kompas TV Dian Silitonga. Dian, nampaknya pasangan dari Anies dan Muhaimin ini akan segera merapat ke gedung KPU. Bagaimana persiapan di gedung KPU, Dian? Sudah sangat matang persiapannya sejak pagi tadi, Glenis, karena seperti yang kita tahu bahwa pasangan Anies dan Muhaimin ini dijadwalkan akan mendaftarkan pada pukul 8 pagi. Nah, tapi hampir 9.30 belum tiba di gedung KPU. Kami pantau meskipun memang sudah mendekati area gedung KPU. Nah, nantinya kalau baca pres Anies dan juga baca pres Muhaimin tiba di gedung KPU, skemanya akan langsung disambut oleh komisioner KPU dan kemudian nanti akan didampingi maksimal oleh 30 pendamping. Ini baik dari anggota atau komponen partai koalisi maupun juga jajarannya, tapi maksimal hanya 30 orang saja. Dan kemudian nanti akan langsung dipersilahkan naik ke ruang sidang utama, ada di lantai 2 gedung KPU untuk menyerahkan berkas administrasi. Tadi Humas KPU menyampaikan kalau proses pendaftaran ini hanya akan sebentar saja, begitu durasinya sekitar 10-15 menit, karena hanya penyerahan berkas dan juga penandatanganan sejumlah dokumen. Dan kemudian nanti setelah menyerahkan berkas pendaftaran, paslon ini akan kembali turun ke halaman gedung KPU untuk menyampaikan pidato atau juga memberikan pernyataan atau konferensi pers begitu. Nah, tentu saja kita akan menunggu nanti kedatangan dari pasangan Amin dan juga pasangan Anies dan juga Muhaimin, dan kita akan pantau nanti prosesnya seperti apa. Tapi kalau di KPU prosesnya sudah sangat matang, skemanya juga sudah disusun oleh internal KPU, dan sebenarnya yang menjadi persoalan Glenis ini adalah keramaian relawan pendukung yang ada di luar area KPU, karena di awal tadi diperhitungkan bahwa jeda waktu antara pendaftaran pasangan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar dengan
Ganjar dan Mahfud ini jedanya cukup panjang, jadi dirasa aman begitu, tapi karena sampai pukul 9.30 belum tiba di gedung KPU, maka dikhawatirkan nanti akan di luar area gedung KPU ini akan padat dan terjadi keramaian. Tapi petugas keamanan gabungan ini juga sudah berjaga di luar area gedung KPU. Disampaikan bahwa nantinya petugas lantas ini akan membuka tutup jalan, kemudian juga melakukan pengalihan arus lalu lintas di jalur-jalur yang stagnan begitu. Nah, kira-kira nanti skemanya juga kalau pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah selesai melakukan pendaftaran, maka relawan juga akan didorong untuk mundur begitu ya dari area luar gedung KPU, dan kemudian juga tentu jatahnya diberikan untuk relawan pendukung bagi Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Kita pantau sama-sama Glenis nanti seperti apa begitu ya dinamika baik di luar area gedung KPU, karena memang relawan ini sudah sangat memadati area luar gedung KPU, karenanya diharapkan memang Anies dan juga Muhaimin segera tiba di gedung KPU supaya proses pendaftaran ini bisa segera dilakukan, karena jam 11 nanti juga dijadwalkan ada pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD yang akan turut mendaftar ke KPU. Kita pantau sama-sama, Glenis. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Dian Silitonga langsung dari gedung KPU RI. Dan saudara, tadi juga kita lihat bagaimana arak-arakan kendaraan dari pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang nampaknya sudah memasuki di sekitaran kawasan gedung KPU RI di Jalan Imam Bonjol. Ini dia pasangan Anies Muhaimin yang masih menyapa begitu padat relawan, simpatisan dan juga pendukung sambil membawa bendera partai dan juga dukungan, bentuk dukungan ya untuk pasangan Anies dan juga Muhaimin. Tidak hanya satu mobil, saudara, namun juga ini arak-arakan kendaraan ya, diikuti juga oleh sejumlah petinggi dari partai koalisi dan juga dari keluarga Anies dan Muhaimin yang turut mengantarkan menuju ke gedung KPU di Jakarta. Dan sebelah kanan layar kaca masih di sekitaran pantauan lalu lintas begitu, ini merupakan iring-iringan dari Mahfud MD yang menuju ke Tugu Proklamasi, yang dimana ini merupakan titik kumpul untuk pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang rencananya sebenarnya dijadwalkan pada pukul 11 nanti mendaftarkan diri ke KPU. Namun untuk pasangan yang pertama masih dalam perjalanan. Kita nantikan nantinya bagaimana teknis ataupun situasi terkini terkait dengan pendaftaran Pilpres 2024 ke KPU Republik Indonesia. Dan saudara, tetaplah bersama kami. Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Ih, kok bento? Hah? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimex. Bila si kecil panas, ingat 3C. Gerak geriknya, cek suhu badannya. Kontreksin solusinya. Untuk turunkan panas demam. Kontreksin bila si kecil. Andalan ibu siaga. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Identitas. Sungguh terlalu. Tapi tenang, di Amar Bank semua main aman. Dengan berangkas dari Amar Bank, satu-satunya tabungan dengan proteksi berlapis dilengkapi teknologi AI. Amar Bank, main aman untuk jaga tabunganmu. Gabung sekarang.
Polusi bikin gampang batuk, tenggorokan gatal. Solusinya pakai masker dan minum tolak angin yang telah teruji ilmiah, aman, dan berkhasiat. Agar daya tahan tubuh kuat Dan gak masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Jika anak demam, Bodrexin solusinya. Bodrexin demam sirup untuk anak usia 0 tahun ke atas. Baru Bodrexin demam forte untuk anak usia 6 tahun ke atas. Formula efektif bantu turunkan berbagai macam demam. Bodrexin demam cepat turunkan panas demam anak. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Oktober meriah, year end sale melimpah. DP dan cicilan ringan, New XL7 Hybrid bisa langsung di tangan. Berkendara lebih menyenangkan dengan fitur andalan. Cek selengkapnya di www.suzuki.co.id. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culture abis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV. Ini merupakan situasi terkini dari depan gedung KPU di Jalan Imam Bonjol, Menteng. Nampak pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menyapa relawan yang sedari pagi telah menunggu kehadiran dari pasangan Amin untuk bisa mendaftarkan pada Pilpres 2024 di KPU pada pagi hari ini. Sejumlah massa, simpatisan, relawan, dan juga tim pengamanan ini bersiaga sedari pagi, bahkan dari titik kumpul terakhir yaitu adalah DPP Nasdem untuk bisa mendaftarkan diri ke gedung KPU pada pagi hari ini. Masih bersama dengan kami dari Studio Orange Kompas TV, Mas Saidiman. Kita masih berbincang terkait dengan pendaftaran Pilpres dua pasangan calon pada hari ini. Tadi kita singgung juga pemilihan tempat ya. Ini bisa jadi simbol-simbol juga. Kemarin setelah deklarasi Ganjar Mahfud, malam harinya ada menyapa milenial di gedung Arsip gitu ya, tempat yang mungkin kita kurang familiar. Nah hari ini pasangan Ganjar Mahfud juga akan titik kumpul di Tugu Proklamasi. Nampaknya ini menjadi apa ya, cara strategi gitu ya yang menyimbolkan tempat-tempat yang mengingatkan kembali sebenarnya kelompok mana yang ingin disasar untuk bisa memilih tempat-tempat ini. Iya, saya kira itu tadi bahwa mungkin ya pemilihan tempat-tempat bersejarah itu ingin menunjukkan bagaimana mereka punya komitmen ideologis kebangsaan, katakanlah demikian. Karena memang mayoritas masyarakat kita, kalau kita lihat dari sisi ideologis, memang lebih cenderung ke kebangsaan, nasionalis gitu ya. Mereka yang memberi penghargaan terhadap perbeda-bedaan. Bahkan Anies sendiri juga tadi memunculkan simbol-simbol itu, ada doa lintas agama, ada tokoh-tokoh agama, ada barongsai misalnya, macam-macam. Itu juga ingin ditunjukkan bahwa pasangan ini ingin merangkul semua kira-kira, dan semua capres saya kira memiliki keinginan tentang itu.
Juga kemarin ya tadi di Arsip Nasional deklarasi Ganjar Mahfud MD itu menyasar secara spesifik kelompok pemilih pemula gitu ya, pemilih yang lebih muda, milenial dan generasi Z. Di dalam survei atau di dalam data yang kita punya, dan saya kira bukan cuma SMRC juga Kompas, Litbang Kompas juga mengeluarkan data bahwa sekarang ini ada kecenderungan pemilih yang lebih muda ini, pemilih pemula terutama generasi Z itu agak cenderung ke Ganjar Pranowo dibanding yang lain. Di dalam survei yang kami temukan juga di SMRC, kami menemukan bahwa mereka yang lebih muda ini lebih memiliki apresiasi terhadap kinerja pembangunan pemerintah lebih tinggi dibanding dengan generasi yang lebih senior. Karena itu kemudian pilihannya cenderung ke tokoh yang dianggap bisa melanjutkan pembangunan yang diapresiasi tadi. Karena itu ini konsisten dengan temuan Litbang Kompas yang menemukan bahwa untuk saat ini generasi Z itu lebih ke Ganjar dibanding yang lain, lebih dominan ke Ganjar. Jadi saya kira itu yang ingin ditunjukkan ya, bahwa ada ini basis, ada ini kelompok masyarakat yang sangat besar. Di pemilu nanti kelompok yang disebut sebagai generasi milenial dan generasi Z itu sekitar 59% dari total pemilih. Besar. Jadi, ya. sangat besar dan mereka punya kecenderungan pilihan sekarang ya. Jadi saya kira itu yang ingin juga disasar. Dan kalau kita lihat dalam pidato atau dalam komunikasi yang publik yang disampaikan oleh para capres ini, saya melihat bahwa Ganjar Pranowo tampaknya memang memberi perhatian lebih serius terhadap generasi ini, katakanlah program-program kerja yang disebut program tentang lingkungan, kemudian akuntabilitas publik, itu adalah isu-isu yang selama ini dianggap penting oleh generasi yang lebih muda dari pemilih kita. Jadi menarik ketika ada kelompok yang disasar masuk dengan program-program narasi yang dibangun sedari awal untuk bisa kembali membangun awareness. Saya juga peduli loh dengan Anda ya. Tapi saya mengerti persoalan. Ya, ini yang coba untuk dihadirkan. Kita pantau, ini merupakan bacawa pres Mahfud MD. Yang nampaknya tengah merapat ke kawasan Tugu Proklamasi, yang berangkat tadi dari rumah dinas untuk bisa berkumpul bersama dengan partai koalisi lain untuk konsolidasi awal terlebih dahulu, untuk juga menantikan jadwal dari pendaftaran ke KPU RI. Tim liputan kami memantau dan mengikuti bagaimana pergerakan dari bacawa pres Mahfud MD, bagaimana persiapan ataupun kegiatan-kegiatan lainnya untuk hari ini pendaftaran Pilpres 2024. Masih kita lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Mas Saidiman. Tadi kita masih terkait dengan kelompok milenial yang 59% ini Gen Z ini yang juga akan menjadi primadona untuk direbut hatinya ya, suaranya pada Pilpres 2024. Kalau kita lihat sebenarnya tokoh-tokoh yang maju ini, nama-nama yang muncul Ganjar, Mahfud, Anies, Muhaimin, ada juga Prabowo yang belum menentukan siapa cawapresnya. Ini kan bisa dikategorikan bukan mewakili kelompok milenial secara langsung. Mereka bisa dianggap sebagai senior atau mungkin om-om ya, yang untuk generasi yang sekarang sedang mau mengenal politik, yang sudah memiliki hak suara pada tahun ini. Bagaimana cara mereka merebut? Lewat mana? Lewat komunikasi politik seperti apa yang diharapkan sebenarnya bisa merangkul suara-suara milenial ini? Saya kira salah satu pembeda generasi milenial maupun generasi Z itu, dua generasi itu dengan generasi yang lebih senior itu adalah generasi ini hidup di dalam akses informasi yang lebih baik ya. Mereka tidak terbatasi informasi. Ini agak berbeda dengan generasi yang lama yang pernah hidup di dalam suasana otoritarian dan mau mengakses informasi itu sangat susah. Memang teknologinya juga belum memungkinkan ketika itu, dan ini agak berbeda dengan sekarang. Karena itu generasi yang muda ini, karena mereka terbiasa tidak dibatasi akses informasinya, saya melihat bahwa mereka cenderung lebih mudah objektif ya di dalam menilai persoalan. Sehingga tadi ketika mereka menemukan di lapangan memang ada pembangunan yang terjadi, ada ekonomi yang tumbuh dan seterusnya, mereka lebih cepat memberi apresiasi tanpa kemudian melihat mencari-cari di belakang ini ada konspirasi apa dan seterusnya. Jadi itu yang menyebabkan tadi
approval rating terhadap pemerintah itu lebih tinggi di kalangan yang lebih muda itu dibanding yang lebih senior. Dan karena itu saya kira bagaimana mengakses mereka itu memang harus datang dengan, saya kira dengan program yang lebih jelas, yang lebih detail, yang melihat persoalan itu tidak sloganistik belaka, tidak hanya sekedar pakai narasi nasionalisme, narasi apalah melawan yang lain dan seterusnya, tapi melihat persoalan itu secara lebih detail. Dan menurut saya ini yang kemudian menyebabkan, saya kira bukan hanya Ganjar tetapi calon-calon presiden yang lain juga sekarang ini agak berbeda dengan pemilu sebelumnya. Sekarang mereka ketika bicara tentang program itu relatif lebih detail dibanding dengan 2 kali pemilu sebelumnya. Ganjar misalnya bicara soal bagaimana mengatasi persoalan di kalangan anak muda, kan dia menawarkan, katakanlah tadi selain menyentuh isu tentang lingkungan, juga dia bicara tentang bagaimana hak kekayaan intelektual, bagaimana pembukaan lapangan kerja yang lebih detail dan seterusnya. Itu disentuh persoalannya sampai ke level yang detail pada program kebijakan yang akan diberikan itu. Yang mungkin di pasangan capres sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, pemilu sebelumnya, mungkin itu bukan hal yang jadi sorotan ya. Masih kita membahas tentang kemiskinan, pengangguran, tema-tema besar gitu ya. Nah, yang semuanya orang sebenarnya setuju. Tapi persoalannya ketika kita bicara kemiskinan, apa yang dimaksud dengan kemiskinan? Gimana cara menyelesaikannya misalnya? Apalagi ada agenda 2045 Indonesia Emas, ini juga menjadi sorotan. Kita juga sempat dengar bagaimana gagasan yang pernah disampaikan Prabowo di salah satu acara begitu ya tentang Indonesia Emas. Dia juga menyinggung hal itu kemarin dalam deklarasinya Ganjar, bahkan Pak Mahfud juga mention tentang Indonesia Emas. Bagaimana persiapan hal-hal yang bisa dilakukan ketika kita memilih pemimpin? Tentu kan harapannya menawarkan solusi, menawarkan keterbaruan, inovasi, hal-hal yang baru begitu untuk masyarakat, khususnya milenial lah yang saat ini diperkenalkan terhadap politik. Dengan cara seperti apa, komunikasi politik apa yang perlu dibangun untuk menampilkan atau menunjukkan Anda menawarkan perbedaan, perubahan itu? Ya. Saya kira yang pertama sekali pada substansi. Jadi di dalam studi yang kami lakukan ada 3 hal sebenarnya yang diperhatikan oleh anak muda itu. Yang pertama persoalan lapangan kerja, karena ini terkait langsung dengan diri mereka ya sebagai angkatan kerja baru begitu. Hal yang kedua tadi isu-isu yang menjadi perhatian global sebetulnya, isu mengenai lingkungan, isu mengenai pemanasan global dan seterusnya, pemanasan iklim, perubahan iklim. Kemudian yang ketiga isu mengenai akuntabilitas pemerintahan yang menyangkut dengan korupsi, tentang bagaimana pemerintahan itu dijalankan dengan baik dan seterusnya yang akuntabel. Jadi isu-isu ini saya kira yang menjadi perhatian mereka, dan saya kira pemilihan tokoh seperti Mahfud MD mungkin juga ada hubungannya dengan itu untuk menunjukkan kepada publik, terutama generasi yang lebih kritis ini, anak-anak muda ini, bahwa pasangan Ganjar misalnya ini serius. Ingin melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan dengan memilih seorang yang punya reputasi yang baik gitu ya dari sisi akuntabilitas penyelenggaraan negara gitu. Dan saya kira juga hal ini juga akan menjadi perhatian saya kira di pasangan capres yang lain, walaupun misalnya tokoh yang dipilih Anies Baswedan tentu tidak seleluasa memilih tokoh seperti Ganjar Pranowo, karena alasan bahwa Ganjar Pranowo sudah didukung oleh partai yang solid yang bisa mencalonkan sendiri tanpa dukungan partai lain dia tetap. Tapi kan Nasdem tidak demikian, PKS tidak demikian, dia butuh dukungan rembuk partai suara. Ya, karena itu kemudian tokoh politik ya tidak bisa terhindarkan untuk kemudian dipilih. Di Prabowo Subianto juga menghadapi persoalan yang sama, tetapi walaupun demikian saya kira mereka juga akan mencoba membangun narasi yang kira-kira menjawab kebutuhan dan persoalan yang dianggap penting oleh generasi muda misalnya, yang memang sangat besar posturnya di dalam postur pemilih kita sekarang ini. Oke, baik saudara, kita saksikan di layar kaca, ini merupakan Mahfud MD yang didampingi oleh sang istri telah tiba di Tugu Proklamasi yang menjadi titik kumpul untuk pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebelum mendaftarkan diri ke KPU
Sebelum menuju ke Tugu Proklamasi, nampak juga dari pantauan tim liputan Kompas TV, sejumlah tokoh ini datang begitu ke kediaman dari Mahfud MD. Kita simak apakah ada pernyataan yang disampaikan oleh Mahfud MD pagi hari ini. Nanti aja, biar nanti mundur. Udah, selesai. Nanti aja, mundur. Sip. Awas Bapak, tangga Pak. Pak. Kasih jalan dulu, Pak. Iya. Jalan pelan. Ya, mundur. Nah. Tangga. Iya, mundur. Dari pantauan tim liputan Kompas TV, sejak Kamis pagi tadi, para tokoh yang tiba di rumah dinas dari Mahfud MD ini seperti ada penyanyi legendaris Bimbo hingga putra dari mendiang almarhum Habibie, Ilham Akbar Habibie juga bertemu dengan Mahfud MD di kediamannya sebelum menuju ke Tugu Proklamasi pada siang hari ini. Ramai sekali ini juga Tugu Proklamasi sudah dipenuhi ya oleh tidak hanya jurnalis yang akan meliput, tapi bagaimana pendukung ya. Ini nampaknya juga tidak mau ketinggalan ya untuk bisa meramaikan, memberikan support pada pendaftaran Pilpres pada hari ini. Kiri kanan. Ya, kanan kiri. Sip. Ya, betul. Tapi kita belum lihat bagaimana ataupun kehadiran dari Baca Pres Ganjar Pranowo yang hari ini juga seharusnya ya datang untuk berkumpul di Tugu Proklamasi sebelum nanti menuju ke gedung KPU. Di sebelah kiri layar kaca Anda, saudara, ini nampak persiapan ya untuk menyambut pasangan Baca Pres dan Bacawa Pres yang akan mendaftarkan ya. Pada urutan pertama nih adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Cukup padat ya untuk dua titik ini di kantor KPU dan juga di Tugu Proklamasi yang memang jaraknya antara Tugu Proklamasi dengan gedung terlampau lama untuk bisa tiba di gedung KPU. Kalau kita lihat Mas Haidiman, ini dress code-nya yang digunakan oleh Pak Mahfud, kalau kemarin menggunakan hijau begitu ya, Pak Ganjar menggunakan hitam, hari ini putih bersama dengan istri ya, putih. Tadi juga kita lihat Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar juga menggunakan baju putih lengkap dengan peci hitam. Ini sepertinya ini dress code baru yang sering kali digunakan juga oleh menteri-menteri dari Pak Jokowi. Bagaimana nih kita melihat ini simbol apa sebenarnya? Iya, kalau memang sebelumnya di pengumuman kemarin itu Pak Mahfud MD datang dengan baju warna hijau. Banyak orang yang mengatakan bahwa ini adalah simbol dari kelompok Islam NU sebenarnya ya. Yang menunjukkan bahwa dia datang dengan bagian dari kelompok Islam tradisionalis NU. Tapi sekarang pakai baju putih, saya tidak tahu apakah banyak yang mungkin kita bisa lihat di sini, mungkin maksudnya adalah ini biar lebih terbuka begitu ya, bahwa pakaian putih ini kan simbol apa ya, ya bisa lebih netral begitu ya, bisa dipakai oleh siapa saja. Dan kemudian betul tadi dalam 2 kali atau 10 tahun terakhir ini juga lebih dekat, sering dipakai oleh Pak Joko Widodo. Dan saya kira tadi masa yang puas dengan kinerja Pak Jokowi ini sangat besar kan, yang mengapresiasi kinerja Pak Jokowi sangat besar. Jadi ada juga kebutuhan sebetulnya dari para capres itu untuk kemudian terutama ya pada pasangan Ganjar Mahfud MD untuk menunjukkan bahwa mereka lah sebetulnya representasi dari pemerintahan sekarang yang dianggap berhasil oleh umumnya publik. Itu penting
simbol-simbol semacam itu untuk ditunjukkan. Karena kalau kita lihat di dalam survei, sebenarnya walaupun Ganjar Pranowo ini satu partai dengan Pak Jokowi yang lain, pada Prabowo Subianto sekitar 30-an%, pada Anies Baswedan sekitar 15-an%. Lebih dominan pada Pak Ganjar, tapi sebenarnya angka 40% itu kalau kita lihat hubungan antara Pak Ganjar dengan Jokowi yang sangat dekat, ini sebenarnya masih tidak maksimal. Mestinya di atas 50%, orang satu partai gitu ya, dan memang sangat dekat gitu. Kalau kita lihat juga, kita ingat bagaimana akhirnya PDIP yang memilih Ganjar Pranowo untuk dicalonkan sebagai bakal capres pilihan dari PDIP. Waktu itu masih koalisinya masih copot pasang nih, belum seperti hari ini. Kan tentu diharapkan PDI ya sebagai partai pemilik suara terbesar, pemenang pemilu pada 2019, ini kan diharapkan bisa melanjutkan kemenangan, memilih tokoh yang tepat. Nah, kalau dari adakah survei yang sudah dilakukan juga oleh SMRC bahwa seperti apa sih yang diharapkan oleh masyarakat untuk kelanjutan? Ada program yang dilanjutkan supaya hal-hal yang baik itu bisa dilanjutkan, yang buruk itu bisa diselesaikan begitu? Ya betul. Salah satu saya kira ketika kita tanya kepada publik apa program dari Pak Jokowi yang paling diingat atau yang paling dianggap sangat berhasil, ada dua hal. Yang pertama adalah program yang terkait dengan kesejahteraan. Jadi kartu-kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, macam-macam itu mendapat apresiasi yang sangat besar dari publik. Kemudian yang kedua adalah aspek pembangunan fisik, infrastruktur. Jadi dua hal ini yang sekarang ini diapresiasi dengan sangat baik oleh publik. Jadi saya kira itu juga yang perlu mungkin menjadi perhatian. Dan tetapi walaupun itu sudah diapresiasi, tentu masih ada persoalan di sana, tidak seluruhnya itu berhasil, dan itu disadari saya kira dengan sangat baik bahkan oleh Ganjar Pranowo dan PDIP. Kemarin pidatonya kan Ibu Mega juga menyinggung soal masih ada persoalan pada aspek kesehatan, ada penyakit menular yang belum selesai, ada TBC macam-macamnya, DBD, ada stunting yang juga masih menjadi pekerjaan rumah. Pak Ganjar juga dalam beberapa kesempatan termasuk kemarin juga menyoroti juga bahkan soal pembangunan ekonomi. Ada yang belum bagaimana mengeksplorasi ekonomi biru itu juga dilihat oleh Ganjar Pranowo belum maksimal. Walaupun sudah ada kemajuan, tetapi dia melihat ada aspek yang harus bisa dimaksimalkan di sana. Narasi ini juga muncul narasi perubahan, tapi perubahan dalam pengertian pengembangan. Narasi dalam pengertian ya memang memperbaiki sesuatu yang belum maksimal, dan memang ada itu, dan itu dikemukakan dengan eksplisit saja oleh baik Ganjar Pranowo maupun oleh Mahfud MD. Tentu kita masih menanti bagaimana program, visi misi, hal-hal yang ingin difokuskan oleh pasangan Ganjar dan juga Mahfud. Mengingat juga bagaimana hal-hal yang tampil dari luar pemerintahan, tadi juga ada Anies dan Muhaimin, apakah mereka juga bisa memanfaatkan hal-hal yang kurang ini untuk menjadi tawaran perubahan, jadi benar-benar berubah situasinya, atau versi Ganjar adalah perubahan untuk perbaikan, upgrade ya, untuk pengembangan untuk kesejahteraan masyarakat dan juga hal-hal yang berkenaan langsung dengan masyarakat. Tadi kesejahteraan itu seperti kartu-kartu, mungkin juga bansos ya, karena kita tahu kemarin kita ada pandemi, bagaimana pemerintah mengeluarkan dana yang cukup besar untuk bisa menjadi penyangga perekonomian Indonesia, terus juga infrastruktur sempat menjadi perhatian, bagaimana banyak jalan, tol, pembangunan